4156. Luming, dengan senyum tipis, berkata, begitu kalian orang-orang di dunia kuno melihatku, mereka akan merampok perasaan dan tandaku. Aku tidak percaya padamu, jadi kamu harus mulai dulu. Mengapa? Tidak mungkin. Kamu berdebat dengan alasan. Fang Dia menunjuk ke Luming dan tubuhnya bergetar. Dia marah. Baiklah. Tuan dari kuil penyihir agung berkata, suaranya sedikit dingin, dan dia berkata, aku sudah tahu tentang masalah ini. Kamu harus merebut panen orang lain terlebih dahulu, dan kemudian dirampok oleh orang lain. Itu adalah kekuatanmu yang buruk. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Tuan kuil. Fang Dia ingin mengatakan lebih banyak. Cukup. Kepala kuil mengerutkan kening dan suaranya menjadi dingin, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Untuk kuil penyihir hebat, selama hasilnya, seperti apa prosesnya, mereka tidak peduli. Cukup bagi mereka untuk mendapatkan perasaan dan tanda yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari istana Dewa Kuno yang agung. Adapun siapa yang mendapatkannya dan bagaimana prosesnya, mereka tidak peduli. Bagaimanapun, mereka akan memberikan hadiah. Mereka tidak peduli apakah Luming telah mengambil perasaan dan tanda orang lain, atau apakah orang lain telah mengambil perasaan dan tanda Luming. Terus terang, semuanya tergantung pada kemampuan. Siapa yang mendapatkannya, siapa yang mereka beri imbalan. Melihat tuan dari kuil penyihir hebat menunjukkan ketidaksenangannya, Fang Dia tidak berani berbicara. Dia hanya bisa menelan buah pahit ke dalam perutnya sendiri. Nah, sekarang semua orang keluar, ayo keluar dari sini dan lihat apa yang kamu punya. Di mata jalan utama aula penyihir besar, ada sedikit kecemasan dan harapan di matanya. Persepsi dan jejak di dagu Dao Chang terlalu penting untuk misteri kuno ini. Rombongan pergi dari sini dan kembali ke aula utama kuil penyihir agung. Kamu mengambil panen, dan aku akan memberimu hadiah sesuai dengan kondisi sebelumnya. Jalan utama kuil penyihir agung. Dengan itu, dia mengamati seluruh ruangan. Orang-orang di dunia kuno itu terlihat jelek dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Hanya sedikit dari mereka yang mengemukakan beberapa perasaan dan tanda. Ini membuat master dari kuil penyihir hebat dan para ahli lainnya terkejut. Apakah panen orang-orang ini benar-benar dicuri oleh Luming? Mereka tidak bisa tidak menantikan panen Luming, diam-diam berharap mendapatkan panen yang besar, jika tidak, panen ini juga terlalu menyedihkan. Kemudian, prajurit kelas 1 itu juga akan mengambil hasil panen mereka sendiri. Panen prajurit kelas 1 ini sangat bagus, sehingga orang-orang di kuil penyihir akhirnya menunjukkan senyuman. Sesuai dengan kesepakatan, semacam persepsi atau jejak seni rahasia kuno yang agung akan ditukar dengan seni rahasia kuno yang hebat. Ini untukmu. Master kuil penyihir hebat mengeluarkan kotak batu giok. Begitu kotak batu giok dibuka, sekelompok cahaya terbang keluar dan terbang ke prajurit surgawi kelas 1 itu. Kelompok cahaya ini adalah tanda spiritual dari para master kuil penyihir agung. Di setiap kelompok cahaya, mereka adalah sejenis seni rahasia kuno. Resimen ringan ini, mirip dengan yang diturunkan oleh kaum muda di kota Siwu, semuanya adalah tanda spiritual. Akhirnya, hanya Luming yang tersisa. Mata semua orang tertuju pada Luming. Kali ini, Luming meraih wawasan dan tanda dari master lain di dunia kuno. Panen seharusnya tidak buruk. Dengan lambaian tangannya, Luming mengeluarkan kesan dan tanda yang didapatnya. Tentu saja, tembok batu yang dia dapatkan di lapangan utama Tao tidak keluar. Alasan utamanya adalah dinding batunya terlalu besar untuk muat di sini. Meski begitu, mata penguasa kuil penyihir agung dan yang lainnya semuanya cerah. Panen ini, mereka juga puas dengan persepsi dan jejak ratusan misteri kuno. Tidak buruk, tidak buruk. Mari kita periksa. Jalan utama kuil penyihir agung. Luming mengeluarkan setumpuknya, tetapi masih perlu memeriksanya, karena banyak di antaranya mungkin berulang. Meskipun pengulangan juga berguna bagi mereka, kondisi mereka dengan Luming adalah persepsi dan jejak dari sejenis seni rahasia. Ini masih semacam seni rahasia untuk bertukar perasaan dan tanda dari seni rahasia kuno yang hebat dan beberapa jenis seni rahasia yang sama. Kurasa sebaiknya kita menunggu sebentar untuk menghitung dan memeriksa. Saat ini, Luming membuka mulutnya. Tunggu sebentar. Tuan dari kuil penyihir hebat dan yang lainnya terkejut. Ya, karena aku masih memiliki kesan dan tanda yang ditinggalkan oleh kuil kuno yang agung di tubuhku, tapi terlalu besar untuk muat di sini. Mengapa kamu tidak keluar dan memeriksanya? Luming Dao. Tidak bisa meletakkannya. Tuan dari kuil penyihir agung dan yang lainnya saling memandang. Sejujurnya, luas aula ini tidak lagi kecil. Bahkan jika sebuah bukit kecil bisa diletakkan, apa yang Luming dapatkan pada akhirnya tidak bisa diletakkan di sini. Tapi hanya terkejut sebentar, cara utama dari Great Witch Hall, keluarkan dan periksa. Pesta keluar dari aula.
Di luar aula, ada alun-alun yang luas. Orang-orang penasaran untuk melihat Luming. Mereka ingin melihat apa yang dimiliki Luming. Mereka harus keluar untuk memeriksa. Wajah Luming tenang, Gu Jing tidak berombak. Dengan lambaian tangannya, tanah bergetar. Dinding batu besar muncul di alun-alun. Ini. Di tempat kejadian, mata semua orang terbelalak saat melihat dinding batu. Di dinding batu, berbagai perasaan dan tanda yang ditinggalkan oleh dewa kuno yang kuat terpantul di mata mereka. Puan dari kuil penyihir agung, serta orang kuat lainnya dari kuil penyihir agung, bernapas dengan berat dan matanya bulat dan menatap tanda di dinding batu. Persepsi dan jejak yang ditinggalkan oleh yang kuat di kuil kuno yang agung adalah perasaan dan tanda yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di kuil kuno yang agung. Seorang pelindung Dharma di kuil penyihir agung berteriak, tidak mampu mengendalikan emosinya. Ya Tuhan, ada banyak sekali. Pasti ada ribuan misteri kuno. Terlalu banyak, memang terlalu banyak. Ya. Pelindung Dharma lainnya di kuil penyihir agung juga dibahas. Pelindung Dharma ini semuanya kuat dalam 3 aspek Tuhan dan Kaisar. Mereka biasanya memiliki pemikiran yang dalam dan tidak menunjukkan kegembiraan dan kemarahan mereka. Tapi sekarang, mereka semua tidak mampu menahan emosi mereka. Secara khusus, beberapa pelindung Dharma lebih bersemangat saat melihat seni rahasia kuno yang sesuai dengannya. Mereka semua berasal dari seni rahasia kuno. Budidaya mereka sangat berbeda dari makhluk hidup lainnya. Mereka dapat langsung menyerap perasaan dan tanda yang ditinggalkan oleh dewa kuno yang kuat. Selama mereka menyerap perasaan dan tanda ini, kultivasi mereka akan maju pesat. Prajurit surgawi kelas 1 lainnya, serta orang-orang dari dunia kuno yang agung, juga terpana. Panen Luming di luar imajinasi mereka. Terutama sisi itu dan, di matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Dapat dibayangkan bahwa Luming dapat memperoleh panen yang begitu besar. Bagaimana kamu bisa mendapatkan tanpa kekuatan? Wah! Puan dari kuil penyihir hebat menghela nafas panjang, dan matanya selalu penuh kejutan. Dia berkata, Saudara Moyun, apakah kamu memiliki perasaan dan tanda dari bidang utama Tao? Ya, aku telah membawa semua perasaan dan tanda dari kuil utama Tao, dan semuanya ada di dinding batu ini. Lu Mingdao. 4157. Hahaha, oke, bagus. Puan dari kuil penyihir hebat tertawa terbahak-bahak, dan sangat bersemangat serta bahagia. Master lain dari kuil penyihir hebat semuanya sangat gembira. Haha, dengan wawasan dan tanda ini, kekuatan kuil penyihir hebat kita pasti akan melambung tinggi, dan tidak akan sulit untuk menghancurkan kuil penyihir kuno saat itu. Ya, dunia kuno yang agung akan menjadi milik kita. Para ahli di kuil penyihir hebat itu tertawa. Mereka menantikan untuk menghancurkan kuil penyihir kuno dan menyatukan dunia kuno. Puan kuil, mulailah memeriksa. Luming membuka mulutnya dan menyela yeye orang-orang ini. Haha, aku turut berduka melihatmu, Saudara Muyun. Alasan utamanya adalah panenmu sangat menakjubkan. Kuil penyihir tertawa canggung, lalu mengirim orang untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, semuanya diperiksa. Ada lebih dari 1.300 jenis. Luming telah memperoleh lebih dari 1.300 jenis seni rahasia kuno, dan dapat bertukar lebih dari 1.300 rahasia kuno. Hati Luming juga sedikit panas. Berapa banyak poin prestasi yang dapat kamu tukarkan dengan begitu banyak rahasia kuno? Tentu saja, tidak mungkin menukar semua rahasia kuno yang hebat ini dengan poin prestasi. Lagi pula, ada lebih dari 1.000 jenis seni rahasia kuno di Tiangong. Selama mereka bertepatan dengan mereka tidak dapat ditukar. Tetapi tidak mungkin untuk tumpang tindih semuanya. Selama ada setengahnya, itu adalah keuntungan yang luar biasa. Selain itu, meskipun dia tidak dapat bertukar poin jasa, Luming dapat mempertahankan latihannya sendiri. Luming adalah keterampilan rahasia kuno yang hebat, tetapi lebih banyak lebih baik. Saudaraku Muyun, kamu memiliki terlalu banyak seni rahasia kuno. Tidak lebih dari 1.300 jenis seni rahasia di kuil penyihir agung kita. Master kuil penyihir hebat ragu-ragu untuk waktu yang lama, beberapa merasa malu. Tidak lebih dari 1.300. Luming mengerutkan kening. Ya, semua misteri besar kuno di kuil penyihir agung kita hanya berjumlah 800 jenis. Faktanya, kuil penyihir kuno itu mirip dengan kita. Jalan utama aula penyihir besar. Luming mengerti. Kuil penyihir hebat dan kuil penyihir kuno terutama diperintah oleh seni rahasia kuno yang hebat setelah diubah menjadi bentuk. Tidak banyak seni rahasia kuno yang hebat di kedua sisi. Pakar kuil penyihir kuno mengatakan bahwa ada 800 seni rahasia kuno di kuil penyihir kuno. Faktanya, kuil penyihir agung itu serupa. Ada puluhan jenis lainnya.
Itu adalah tanda spiritual yang ditinggalkan oleh jatuhnya seni rahasia kuno yang hebat dalam perang dengan kuil penyihir kuno. Jumlah totalnya kurang dari 900. Lu Ming mengerutkan kening dan tidak senang. Adik Muyun, kita bisa menukar sisanya dengan barang lain. Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu butuhkan. Jalan utama Aula Penyihir Besar. Apa yang tersisa dariku, aku akan menukarnya dengan seni rahasia biasa. Apa yang kamu sebut ilmu sihir biasa? Lu Mingdao. Tentu saja. Penguasa kuil penyihir hebat langsung setuju. Ada lebih banyak makhluk dalam seni rahasia biasa, yang dapat memenuhi persyaratan Lu Ming. Segera, kuil penyihir hebat membayar Lu Ming jejak spiritual lebih dari 800 misteri kuno utama dan puluhan ribu rahasia biasa. Lu Ming menerimanya dengan puas. Baik Lu Ming dan kuil penyihir hebat mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka sangat bahagia. Hadirin sekalian, aku akan mengadakan perjamuan malam ini, dan aku tidak akan kembali ketika aku mabuk. Jalan utama Aula Penyihir Besar. Terima kasih banyak. Masa sempat bertepuk tangan dan kemudian membubarkan diri. Di sisi lain, setelah energi pakaian perang seperti Kamu Yu dan yang lainnya pulih, mereka bergegas ke belakang untuk melawan makhluk futun. Begitu banyak dari mereka bergandengan tangan, dan segera mereka melintasi ruang lingkup makhluk futun dan kembali ke kuil penyihir kuno di sepanjang jalan aslinya. Apa? Kuil penyihir agung telah terkesan dan tercetak oleh lebih dari 1000 dewa kuno di bidang utama Tao. Ketika penguasa kuil penyihir kuno dan orang kuat lainnya mendengar berita itu, mereka terkejut dan beberapa orang langsung meraung. Tidak, orang-orang di kuil penyihir hebat pasti akan meningkatkan kekuatan mereka jika mereka mendapatkan perasaan dan tanda itu. Kemudian mereka akan menghancurkan kuil penyihir kuno kita. Jika kita terus seperti ini, kita akan dihancurkan. Kamu tidak sabar untuk mati. Pelindung Dharma di kuil penyihir agung itu meraung. Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya kepada penguasa kuil penyihir kuno. Bunuh ke kuil penyihir hebat. Sampai sekarang, kita harus bertarung melawan kuil penyihir hebat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin lama waktunya, semakin tidak menguntungkan bagi kita. Tuan dari kuil penyihir kuno membuat keputusan. Meskipun mereka mendapat beberapa keuntungan kali ini, mereka tidak sebaik yang ada di kuil penyihir agung. Setelah menyerap wawasan dan tanda itu, orang-orang di kuil penyihir pasti telah membuat lebih banyak kemajuan daripada mereka. Pada saat itu, mereka akan benar-benar pasif. Daripada menunggu kematian, lebih baik kita bertarung. Mungkin kita bisa mengalahkan kuil penyihir hebat dan menyatukan dunia kuno. Beri aku perintah untuk memanggil semua master dari kuil penyihir kuno dan bunuh mereka di kuil penyihir hebat. Tidak boleh ada kesalahan. Tuan dari kuil penyihir kuno memberi perintah. Ya. Segera, para ahli di bawah komando kuil penyihir kuno menerima perintah, dan kemudian berpencar untuk mengumpulkan para ahli dari kuil penyihir kuno. Tuan Yeyu, aku akan memberimu hadiahmu. Tuan dari kuil penyihir kuno mengeluarkan beberapa tanda spiritual dari seni rahasia kuno dan memberikannya kepada Yeyu. Tuan Yeyu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Master Kuil Penyihir Kuno. Aku akan melihatnya bersamamu. Jalan Yeyu, matanya memancarkan gumpalan pembunuhan dingin. Dia pasti tidak akan membiarkan Lu Ming pergi. Dia ingin pergi ke kuil penyihir hebat bersama orang-orang dari kuil penyihir kuno untuk mencari kesempatan membunuh Lu Ming. Dia ingin Lu Ming mati dengan menyedihkan, jika tidak, amarahnya tidak akan padam. Bagusnya. Tuan kuil penyihir kuno menunjukkan kegembiraannya. Dia sangat jelas di dalam hatinya bahwa meskipun pencapaian Yeyu tidak begitu baik, mereka semua adalah monster, dan kekuatan bertarung mereka sangat buruk. Alasan utamanya adalah mereka masih memiliki semua jenis harta karun. Begitu mereka pecah, kekuatan tempur mereka akan semakin menakjubkan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan 3 tingkat Kaisar Dewa, mereka juga merupakan kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka dapat memainkan peran yang menentukan di saat yang menentukan ketika mereka bertarung melawan kuil penyihir hebat. Efisiensi kuil penyihir kuno sangat cepat, dan segera setelah itu, hampir semua pasukan dikumpulkan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu lakukan, pergilah. Selama mereka berada di bawah kekuasaan kuil penyihir kuno, semua 800 seni rahasia kuno, puluhan ribu seni rahasia biasa, dan makhluk hidup lainnya di dunia kuno yang hebat berkumpul dan membunuh kuil penyihir besar itu. Saat ini, kuil penyihir agung masih berada di lautan kegembiraan. Malam itu, kuil penyihir agung mengadakan perjamuan besar, dan Lu Ming serta yang lainnya hadir. Setelah jamuan makan, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Lu Ming duduk bersila, dan sebuah kelompok cahaya muncul di tangannya, yang merupakan jejak spiritual dari seni rahasia kuno yang hebat.
Luming memegang kelompok jejak spiritual ini di tangannya. Roh menembus ke dalamnya dan segera sebuah pesan muncul di benak Luming. Pesan ini hanyalah semacam metode kultivasi dari seni rahasia kuno. 4158. Luming memiliki pemahaman yang mendalam, dan dari kelompok jejak spiritual ini, dia mencatat rahasia besar kuno di benaknya. Sesaat kemudian, jejak spiritual di tangannya meledak seperti kembang api. Wajah Luming tenang, karena inilah yang dia harapkan. Keahlian rahasia kuno yang terkandung dalam jejak spiritual ini telah terekam dalam pikirannya. Kemudian, Luming mengeluarkan jejak spiritual dan mulai menyadari. Hanya dalam pikiran, yang paling aman, dan kemudian bertukar dengan istana surgawi, selama salinannya. Dengan cara ini, Luming mengingat semua jenis seni rahasia kuno yang hebat di benaknya. Dalam 1 jam, dia dapat mengingat beberapa jenis, dan dia dapat mengingat 60 atau 70 jenis dalam sehari. Beberapa hari kemudian, Luming sudah menghafal ratusan di antaranya. Bang! Bang! Pada hari ini, Luming sedang mengingat seni rahasia kuno yang hebat ketika dia tiba-tiba mendengar raungan yang dahsyat. Luming tahu itu adalah suara genderang perang. Gendang perang berbunyi dan perang besar terjadi. Apa mereka berasal dari kuil penyihir kuno? Hati Luming tergerak. Kuil penyihir kuno akan menyerang. Dia sudah mengharapkannya. Lagi pula, dia mendapat terlalu banyak kesan dan tanda yang ditinggalkan oleh dewa kuno yang kuat, yang akan merusak keseimbangan kekuatan antara kuil penyihir besar dan kuil penyihir kuno. Dia memperkirakan kuil penyihir kuno tidak akan menunggu untuk mati. Nyatanya, orang-orang di kuil penyihir agung juga mengharapkan pemandangan ini. Dalam 2 hari terakhir, mereka telah mengumpulkan semua ahli dari kuil penyihir agung untuk mempersiapkan perang. Namun, tidak mungkin orang-orang dari kuil penyihir agung mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, semakin lama waktu tertunda, semakin menguntungkan bagi mereka. Secara alami, mereka tidak mengambil inisiatif. Tetapi jika kuil penyihir kuno terbunuh, hanya akan ada satu perang. Keluar dan lihat. Ketika kuil penyihir kuno terbunuh, Luming secara alami tidak keberatan untuk terus berlatih. Dia meninggalkan tempat tinggalnya dan naik ke langit. Kemudian dia melihat sejumlah besar orang kuat berkumpul di langit dan bergegas menuju luar kuil penyihir besar. Mereka semua kuat di kuil penyihir agung. Energinya menderu, langit mendidih. Ada terlalu banyak ahli di kuil penyihir agung. Ada lebih dari 1000 yang kuat di alam dewa dan kaisar saja. Hampir semua orang kuat yang diubah oleh seni rahasia kuno adalah dewa, dengan sekitar 800 orang. Sisanya adalah semua makhluk lain yang telah mencapai alam Tuhan. Selain itu, ada sejumlah besar Master Shen Huang, padat, bergegas keluar kuil penyihir, mengatur barisan besar. Luming juga terbang keluar dan menemukan puluhan ribu orang telah berkumpul di luar kuil penyihir besar. Di depan mereka adalah orang-orang kuat di kuil penyihir agung. Ribuan dewa dan kaisar berkumpul bersama. Momentumnya begitu mengerikan sehingga kehampaan terus-menerus bergetar. Tidak ada suara di tempat kejadian, semua orang menyesuaikan keadaan mereka, menyesuaikan diri mereka sebaik mungkin, menunggu perang. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar raungan tumpul di depan. Ini dia. Hati orang tergerak. Raungan di depan semakin keras, dan kemudian ada kekuatan menakutkan yang datang ke sisi ini. Tsunami, seakan semuanya akan hancur. Kemudian, sekelompok besar sosok muncul. Ini dari kuil penyihir kuno. Kuil penyihir kuno juga mengumpulkan puluhan ribu orang kuat dan bergegas menuju sisi ini. Ledakan. Orang-orang kuat di sisi kuil penyihir besar juga terengah-engah. Nafas, seperti gunung dan lautan, mengalir ke depan dan bertabrakan dengan kekuatan deras dari kuil penyihir kuno. Itu mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan kehampaan itu langsung meledak menjadi kekacauan. Kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah, merobek celah di ruang angkasa, menutupi seluruh kehampaan seperti sarang laba-laba. Membunuh. Hari ini, hancurkan kuil penyihir hebat. Di pasukan kuil penyihir kuno, terdengar raungan yang memekakkan telinga. Kemudian, pasukan kuil penyihir kuno bergegas langsung ke sisi ini. Membunuh. Apa yang akan dihancurkan hari ini adalah kuil penyihir kuno, dan kuil penyihir agungku akan menjadi ortodoks. Puan dari kuil penyihir agung juga menangis panjang. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Puan dari kuil penyihir agung meraung, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang indah, dan bergegas ke orang-orang di kuil penyihir kuno. Puan dari kedua belah pihak bertabrakan di udara. Prajurit ke prajurit, jenderal ke jenderal. Tuhan kepada Tuhan, Tuhan kepada Tuhan. Terjadilah pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Keberadaan Shen Huangjing ada dalam pertempuran sengit di langit. Keberadaan Shen Huangjing terletak pada lapisan bawah. Langit dipenuhi dengan segala jenis sinar yang indah. Ini benar-benar indah.
Mata Luming, seperti dua bintang, menatap perang antara langit dan bumi. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat perang semacam itu. Karena, ini semua tentang semua jenis seni rahasia. Semua jenis misteri kuno diubah menjadi Noumenon, dan semua jenis misteri biasa diubah menjadi Noumenon, dan mereka berada dalam konfrontasi sengit di udara. Luming tidak bergerak. Prajurit surgawi kelas 1 itu juga tidak bergerak. Mereka berdiri di belakang dan menonton. Tian Renzu. Kemudian, Luming melihat Yeyu dan yang lainnya di sisi kuil penyihir kuno. Yeyu dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka berdiri di belakang dan menatap Luming dengan dingin. Niat membunuh di mata mereka sangat jelas dan tidak menyembunyikannya. Perang menjadi semakin sengit, dan orang-orang mulai berjatuhan. Makhluk darah dan daging dari dunia kuno yang agung itu terbunuh dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Setelah terbunuh, seni rahasia itu akan diubah menjadi rune rahasia dan melayang di udara. Di langit, rune ajaib berkilauan dengan segala jenis kilau, seperti bintang terang, menarik perhatian Luming. Mata Luming terbakar dengan api. Ini adalah rune rahasia biasa, yang dapat langsung dilebur ke dalam sel oleh Luming, dan dapat langsung menuju ke Dacheng. Ketertarikan pada Luming ini tidak sedikit. Sua. Luming bergegas keluar dan mengerahkan teknik angin roh yang hebat secara ekstrim. Bentuk tubuhnya seperti Fata Morgana, terus-menerus berkedip. Setiap kali dia berkedip, Luming meraih rune rahasia di tangannya. Setelah memflash lebih dari 10 kali, Luming mendapatkan lebih dari 10 rune rahasia. Itu semua rune misterius biasa. Segera setelah kamu memikirkannya, 10 rune ini terintegrasi ke dalam lebih dari 10 sel Luming, dan mereka telah sepenuhnya dikendalikan oleh Luming dan langsung ke Dacheng. Ini membuat hati Luming semakin panas. Luming terus memflash dan mengambil rune rahasia itu. Nah, cari kematian. Mati. Di kuil penyihir kuno, beberapa ahli Kaisar Jiuchong menatap Luming dan membunuh Luming. Kaulah yang mencari kematian. Luming minum dan mengepalkan tangan. Tuan-tuan Shen Huang Jiuchong ini dipukuli dan dicerai-beraikan. Mereka diubah menjadi beberapa rune rahasia, yang dikumpulkan oleh Luming. Lebih menyenangkan untuk membunuh. Mata Luming mengungkapkan kesempatan membunuh, dan indra rohnya menangkap tuan dari kuil penyihir kuno. Di antara gelombang, serangkaian momentum yang menakutkan meledak. Tidak ada musuh Luming di alam dewa. Para penguasa kuil penyihir kuno meledak dan berubah menjadi rune rahasia. Setelah beberapa saat, Luming mendapat 50 rune rahasia. 4159. Luming menggabungkan lebih dari 50 rune rahasia ke dalam selnya, yang membuatnya merasa lebih tabu. Setiap selnya terintegrasi dengan kekuatan tabu. Oleh karena itu, ketika rune rahasia diintegrasikan ke dalam sel itu akan digabungkan dengan kekuatan tabu di dalam sel, sehingga kekuatan tabu ditingkatkan dan diperkuat. Semakin banyak sel yang terintegrasi, semakin kuat kekuatan tabu. Tentunya ini bukan peningkatan kuantitas, melainkan perubahan kualitas. Luming bersiap untuk terus memburu seni rahasia umum dari kuil penyihir kuno. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang mengerikan datang dari kepalanya. Ini adalah kekuatan destruktif. Ini sangat kejam. Itu menekan Luming. Sepertinya semuanya bisa dihancurkan. Kehancuran besar. Jangan lihat. Begitu dia merasakan kekuatan ini, Luming akan tahu bahwa itu adalah salah satu rahasia kuno kehancuran besar. 3 kultivasi Dewa Kaisar pria ini telah bertarung melawan penguasa kerajaan dewa di kuil penyihir besar. Diperkirakan dia melihat Luming dan membunuhnya. Niatnya untuk membunuh Luming sangat kuat, hanya kalah dengan Yeyu. Tanpa ragu, Luming langsung mengeluarkan tongkat S1. Kekuatan tabu menyerbu ke dalam tongkat S1, dan sebuah tongkat meledak ke arah atas. Ledakan. Tongkat S1 bertabrakan dengan kekuatan kehancuran, dan gemuruh bumi pecah. Namun, kekuatan tempur Luming masih belum sebanding dengan pihak lain. Tongkat S1 bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya dengan tongkat S1. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ditabrak gunung, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Di masa lalu, beberapa master dari kuil penyihir hebat dan kuil penyihir kuno dihantam oleh Luming dan langsung meledak. Hari ini, lihat kemana kamu lari, bunuh. Tubuhnya bukanlah tubuh manusia, tetapi massa energi destruktif, yang mengalir menuju Luming, seperti meteorit. Kekuatannya sangat kuat. Semua orang di sekitar, apakah itu kuil penyihir besar atau kuil penyihir kuno, semuanya menunjukkan ekspresi panik dan mundur, takut terlibat. Sebelum serangan tiba, Luming merasakan tekanan yang kuat. Bersenandung. Begitu tubuh Luming bergetar, baju besi surgawi kelas 1 terinspirasi, dan perisai cahaya menutupi dirinya. Tetapi ketika Luming mendesak baju perantian Bing kelas 1, cahaya ilahi tiba-tiba membunuh Luming di sisi kirinya. Ayo, ini akan segera berakhir. Luming mengelak tidak sejajar, langsung terkena cahaya ilahi ini.
Tubuhnya bergetar hebat, dan prajurit serta armor kelas 1 juga bergetar hebat, dan energinya redup. Itu salah satu senjata paling ampuh di dunia. Dan cahaya itu juga terbang mundur dan berhenti. Lu Ming dapat melihat dengan jelas penampilan orang yang pindah ke dia. Itu adalah cahaya ilahi, yang merupakan inti dari orang ini. Apakah itu Aurora yang agung, salah satu dari 3000 misteri kuno? Hati Lu Ming tergerak. Aurora agung, di antara 3000 misteri kuno, juga berperingkat sangat tinggi. Itu peringkat di atas 100 dengan kehancuran besar dan gerakan hebat. Ini sangat kuat. Jelas, teknik Aurora yang hebat juga telah mencapai 3 tingkat Kaisar Dewa, dan satu gerakan mengalahkan pertahanan prajurit surgawi kelas 1. Kehancuran besar mengambil kesempatan dan terus membunuh Lu Ming. Kehancuran, lawanmu adalah aku. Terdengar gemuruh dari langit. Dia adalah orang yang kuat di kuil penyihir hebat. Dia bergegas ke kehancuran besar untuk menghentikannya. Namun, tombak perak menembus kehampaan dan menusuk tuan dari kuil penyihir agung. Kekuatan tombak itu mencengangkan, mencapai kekuatan serangan rangkap 3 dari Kaisar Dewa. Tuan dari kuil penyihir agung tidak berani gegabah, jadi dia harus berhenti untuk melawan dan menyentuh tombak perak itu. Sebaiknya kau tinggal. Sosok ramping datang dari langit, rambut emas panjang terbang, momentum terburu-buru malam, mendominasi kuat. Itu bukan Yeyu. Siapa itu? Kebanggaan orang luar, maka aku akan datang menemuimu. Tuan dari kuil penyihir hebat meraung dan membunuh Yeyu. Namun, sosok Yeyu melintas, menghindari serangan pria ini dan tidak menghadapinya secara langsung. Tetapi ketika pihak lain membunuh hingga kehancuran besar, Yeyu akan membantu menghentikannya. Ledakan. Saat ini, Lu Ming telah menyamai langkah kedua dari kehancuran besar. Kali ini, Lu Ming masih mundur tajam dan memuntahkan darah. Tanpa pertahanan dari armor pertempuran Tianbing kelas 1, Lu Ming tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan pemusnah massal dengan mengandalkan tongkat S1, dan akan ada kekuatan sisa yang membombardirnya. Bahkan jika dia menggunakan pertahanan besar, dia tidak bisa melawan dan akan terluka. Mati. Melihat Lu Ming terluka, kehancuran semakin heboh dan terlihat semakin ganas. Dia membunuh Lu Ming dengan gila. Itu hanya bisa dihindari untuk sementara. Sayangnya, tampaknya tidak mungkin mendapatkan lebih banyak rune rahasia. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya dan berencana menggunakan langkah hebat untuk menghindari menyerah. Sayang sekali ada begitu banyak rune rahasia. Namun, jika dia tetap tinggal, dia akan terbunuh oleh kehancuran. Terlebih lagi, ada aurora besar di tepinya. Sua. Lu Ming langsung menggunakan teknik gerakan hebat, dan tubuhnya menghilang dari tempat semula. Namun, saat Lu Ming menghilang dari tempat aslinya, teknik aurora yang hebat diluncurkan. Wujudnya adalah cahaya, seperti pisau ajaib, melesat pergi, dan kemudian memotong kehampaan. Saat ini, Lu Ming, yang melakukan teknik gerakan hebat, merasakan krisis datang, dan mendesak tongkat S1 untuk meniup ke arah merasakan krisis. Kapan? Cahaya ilahi dipotong pada tongkat S1, dan tubuh Lu Ming langsung meledak, terbang keluar dari kehampaan yang gelap, dan muncul kembali di depan umum. Aurora besar itu sangat kuat sehingga bisa langsung menembus kehampaan yang gelap dan menyerangku. Lu Ming terkejut. Grid Aurora menginterupsi perubahan besar itu. Tampaknya tidak ada rahasia kuno yang tak terkalahkan dan akan ditahan. Mati. Saat Lu Ming muncul kembali, serangan pemusnah massal telah tiba. Kekuatan destruktif yang kejam dan menakutkan mengalir ke arah Lu Ming. Masalah. Lu Ming merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Saat ini, kekuatan lamanya baru saja hilang, dan kekuatan barunya belum lahir. Bahkan jika dia ingin mendesak tongkat S1 untuk melawan, dia tidak akan bisa menangkapnya. Tampaknya serangan kehancuran besar akan menimpanya. Saat itu, mata Lu Ming berkilat. Karena dia merasa batu dewa kuno yang agung di lautan pengetahuan bergetar secara spontan. Kemudian, gelombang tak terlihat dikirim dari lautan pengetahuannya. Dari luar, hanya cahaya hitam dari alis Lu Ming yang menyebar seperti gelombang air. Ketika gelombang menutupi kehancuran besar, kekuatan teror kehancuran besar menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Nafas pemusnah massal juga menurun tajam. Ada apa? Apa yang terjadi? Pemusnah massal menjerit ngeri. 4160. Kehancuran menjerit ngeri, dan dia merasa lemah seperti biasanya. Kelemahan ini membuatnya sangat takut. Ya. Lu Ming juga menemukan kelainan itu. Dia merasa kehancuran besar itu sangat lemah bahkan tidak sepenting dewa. Itu seperti kerajaan Tuhan. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengayunkan tongkat es. Meski tongkat ini tidak menginspirasi kekuatan terkuat, itu juga sangat menakjubkan. Tongkat S1 yang besar ditekan, yang membuat pemusnah massal menjerit ketakutan. Bagaimana mungkin,
kekuatanku, kekuatanku. Kehancuran besar menjerit ngeri. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan kekuatannya sendiri, tetapi merasa kekuatannya sangat lemah, yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan serangan Luming. Kekuatannya rentan terhadap serangan dan dikalahkan di depan tongkat es Suan. Dengan keras, tongkat es Suan jatuh ke tubuh pemusnah massal dan meledak. Tongkat es Suan dikalahkan secara langsung, hanya menyisakan satu rune ajaib di udara. Rune seni rahasia bersinar, dan dia ingin melarikan diri, tetapi Luming meraih rune kehancuran besar di tangannya. Biarkan aku pergi, kamu biarkan aku pergi. Di Rune of Secret Arts, suara pemusnah massal terdengar, tapi sekarang terdengar penuh kepanikan. Luming tidak peduli padanya, jadi dia memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Ini. Tidak jauh dari sana, Aurora yang agung melihat pemandangan ini dan benar-benar terpana. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kehancuran tiba-tiba menjadi begitu lemah sehingga kemana perginya kekuatannya? Mengapa dia dibunuh oleh Luming? Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Luming sedang menatapnya. Cobalah. Mata Luming berbinar dengan kegembiraan dan harapan yang kuat. Dia memanipulasi gumpalan kekuatan tabu dan memasukkannya ke dalam batu dewa kuno untuk mengetahui laut. Bersenandung. Dan gelombang besar, seperti dewa air, mengirimkan gelombang kecil. Sua. Luming mengerahkan teknik angin roh yang hebat dan terus bergegas menuju aurora besar. Mencari kematian. Melihat Luming mengambil inisiatif untuk membunuh Luming, kesempatan membunuh yang kuat muncul di matanya, jadi aurora besar harus menembak Luming. Tapi saat ini, gelombang bubuk dagu sensi menyelimuti aurora besar. Tiba-tiba, aurora yang agung merasa bahwa kekuatannya dengan cepat menghilang, dan nafas di tubuhnya melemah dengan cepat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aurora yang agung sangat terkejut hingga dia hampir mati ketakutan, dan kemudian dia ingin mundur. Namun, saat ini, kekuatannya sangat lemah sehingga dia tidak bisa menghindari serangan Luming. Menyentuh. Saat tongkat es Suan ditekan, Aurora langsung runtuh dan berubah menjadi rune rahasia. Luming hanya mengilhami sedikit kekuatan tongkat es Suan, dan tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. Bahkan, Luming merasa tidak perlu menggunakan tongkat es Suan, karena sisi lain ditutupi oleh gelombang batu dewa kuno. Dia benar-benar terlalu lemah, seperti Kaisar Dewa. Kaisar, Luming dapat dengan mudah dibunuh. Dengan lambaian tangan, singkirkan rahasia Rune of Aurora. Mata Luming bersemangat. Kehancuran besar dan Aurora termasuk di antara 100 misteri kuno teratas. Mereka sangat misterius dan kuat. Dengan rune misterius, asalkan terintegrasi ke dalam sel, kamu dapat segera mencapai level awal dan mengontrol rahasia kuno ini. Ternyata batu kuno itu bisa menekan rahasia kuno ini. Tidak heran jika orang-orang di kuil penyihir tidak bisa masuk ke kuil Dagu Tao. Mungkin itu terkait dengan Dagu Sensi. Pikiran Luming berubah tajam, dan dia mungkin menebak alasan dari masalah tersebut. Namun, orang lain tidak tahu bahwa Luming memiliki batu dewa kuno yang hebat. Siapapun yang melihat pembunuhan Luming yang terus-menerus atas kehancuran besar dan Aurora tertegun, dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Hati Yeyu juga 100 keraguan. Dia sangat jelas tentang kekuatan kehancuran dan Aurora. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia tidak bisa membunuh kehancuran atau Aurora. Dia hanya bisa menggambar paling banyak. Namun, Luming dapat dengan mudah membunuh kehancuran besar dan Aurora besar. Apakah itu berarti Luming dapat dengan mudah membunuhnya? Memikirkan hal ini, dia merasa kedinginan dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur dari Luming, takut Luming akan membunuhnya. Pada saat ini, Luming sangat gembira, sepasang mata seterang bintang, menyapu rahasia lainnya. Kemudian dia menggunakan teknik gerakan hebat, dan tubuhnya berkedip, dan itu muncul dalam kelompok seni rahasia umum. Di tengah alis, gelombang batu dewa kuno memancar keluar, menutupi semua rahasia umum ini. Seketika, napas dari misteri umum ini memudar tajam. Awalnya itu hanya keadaan Tuhan, tapi sekarang semakin rentan. Telapak tangan Luming seperti pisau, yang dipotong dengan keras. Tentu saja, dia menentang seni rahasia dari kuil penyihir kuno, tetapi tidak menentang seni rahasia dari kuil penyihir agung. Bang, bang, bang. Seni rahasia biasa ini bukanlah lawan Luming. Tubuh mereka terus-menerus meledak dan berubah menjadi rune rahasia. Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan mereka semua. Saat ini, Luming telah menarik perhatian semua orang. Termasuk mereka yang bertarung di langit, seperti penguasa kuil penyihir kuno. Aku akan membunuhnya. Seorang lelaki tua berambut putih minum dingin, melangkah keluar satu langkah dan bergegas ke Luming. Kecepatannya luar biasa dan nafasnya kuat.
Kekosongan berubah menjadi kekacauan. Betapa kuatnya, ini, Dewa Kaisar 4. Lu Ming kaget dan bermartabat di matanya. Ini benar-benar keberadaan segi 4 Kaisar Dewa. Napasnya terlalu mengerikan. Itu jauh lebih kuat dari Triple God Emperor. Lu Ming tidak yakin. Meskipun Dagu Senshi dapat menekan ketiga aspek Sendi, dapatkah ia menekan keempatnya? Kecepatan sisi lain terlalu cepat. Dalam 100 mil dari Lu Ming, serangan mengerikan telah menyerang Lu Ming. Di hadapan 4 Kaisar Dewa yang kuat, bahkan jika Lu Ming ingin mengelak, mereka tidak dapat melakukannya. Bahkan jika itu adalah langkah besar, itu tidak berguna. Sekarang, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mata Lu Ming memancarkan warna yang ganas. Alih-alih mundur, dia bergegas ke sisi lain. Ini membuat Dewa Kaisar 4 kuat sedikit leng, mata memancarkan sedikit keraguan, ada kekhawatiran. Tetapi pada saat ini, tidak ada jalan keluar. Ledakan. Kultivasi Dewa Kaisar 4 kali pecah dengan seluruh kekuatannya dan memberikan pukulan terkuat. Serangan ini terlalu mengerikan. Triplet Kaisar Dewa biasa akan langsung dipukuli menjadi bubuk di depan serangan seperti itu. Pada saat ini, batu Dewa kuno yang besar mengirimkan gelombang lagi. Ketika serangan kuat disapu oleh gelombang ini, itu seperti nyala api yang tersentuh oleh kepingan salju, yang meleleh dengan cepat dan menjadi tidak terlihat. Pada saat yang sama, penguasa 4 aspek Kaisar Dewa juga diselimuti gelombang batu Dewa kuno. 4161. Penguasa dari 4 tingkat Kaisar Dewa juga diselimuti gelombang batu Dewa kuno, dan napasnya juga melemah dengan cepat. Hampir dalam sekejap, dia kewalahan di bawah Kaisar Dewa, hanya menyisakan budidaya negara dewa. Tidak baik. Tuan dari segi 4 Sendi tiba-tiba mengubah wajahnya. Udara dingin mengalir ke langit dari telapak kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Tapi apakah Lu Ming akan membiarkannya kembali? Begitu dia mengetahui bahwa pihak lain ditekan, Lu Ming langsung bergerak. Kali ini, Lu Ming tidak menggunakan tongkat S1, karena tidak diperlukan. Apakah perlu menggunakan tongkat S1 untuk keberadaan keadaan dewa? Dengan satu pukulan, master yang kuat dari struktur 4 kali lipat Kaisar Dewa pecah dengan teriakan dan berubah menjadi rune ajaib yang tergantung di udara. Kemudian, dia mengambil rune dan menyimpannya. Kali ini, semua orang menarik napas dingin. Sulit untuk tenang. Itu orang kuat dengan 4 tingkat God Emperor, jadi dia dibunuh. Di seluruh dunia kuno, tidak banyak dewa dan kaisar. Misalnya, hanya ada 8 master di kuil sihir kuno, dan ada 1 master dari 5 tingkat Kaisar Dewa, yang merupakan master dari kuil penyihir kuno. Bisa dikatakan di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Keberadaan semacam ini sebenarnya dibunuh oleh Lu Ming. Mengapa? Ada sesuatu dalam dirinya yang bisa menekan kita. Mereka dipenuhi dengan keraguan saat suara-suara teror terdengar. Namun, tidak ada yang mau pergi ke batu kuno itu. Nyatanya, seni rahasia kuno yang hebat ini tidak mengetahui bahwa ada batu kuno yang besar. Mereka semua mengira bahwa mereka dipahami oleh orang-orang kuat dari istana dewa kuno yang agung, dan mengalami tahun-tahun tanpa akhir sebelum mereka dilahirkan dengan kebijaksanaan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah penguasa istana dewa kuno yang agung. Mereka mempelajari seni rahasia kuno yang hebat dari batu dewa kuno yang agung. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia melintas dan bergegas menuju kerumunan. Di mana dia berada, nafas dari seni rahasia itu dengan cepat melemah. Namun, Lu Ming menemukan tempat yang aneh, yaitu dunia kuno dari daging dan darah itu, tidak akan terpengaruh oleh sedikit pun pengaruh, nafasnya masih kuat. Benar saja, Dagu Senshi hanya berguna untuk seni rahasia, baik itu seni rahasia biasa atau seni rahasia Dagu. Karena rahasia Dagu Senting semuanya lahir dari Dagu Senshi. Master Dagu Senting pertama kali mempelajari 3000 seni rahasia kuno dari batu kuno, dan kemudian mengembangkan seni rahasia biasa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah seni rahasia ini diubah menjadi bentuk, mereka secara alami ditahan oleh batu Dewa Dagu. Yang lain juga telah menemukannya. Dia hanya bisa menahan seni rahasia. Orang lain akan naik dan membunuhnya. Sebuah suara terdengar di seluruh aula, dari penguasa kuil penyihir kuno. Membunuh. Di wilayah yang diperintah oleh kuil penyihir kuno, makhluk berdaging dan berdarah di dunia kuno yang hebat itu meraung dan bergegas menuju Lu Ming. Orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah kultivasi Kaisar Dewa, beberapa dewa Kaisar berlipat ganda. Tidak ada master dari Kaisar 3 dewa. Yang tertinggi hanyalah Tuhan dan Kaisar, dan Lu Ming sama sekali tidak memperhatikannya. Dia mengeluarkan tongkat es lagi dan menyapu. Menyentuh. Seorang master dari 2 dewa dan Kaisar langsung diledakkan oleh Lu Ming dan hancur berkeping-keping. Kemudian, tongkat S1 ditekan seperti puncak gunung Tai.
7 atau 8 Tuan Kaisar dihancurkan sampai mati. Sangat kuat. Kekuatannya sendiri sangat kuat, bagaimana cara bertarung? Kembali. Makhluk daging dan darah itu ketakutan setengah mati, dan tidak berani menyerang Luming lagi dan mundur dengan liar. Ini sama sekali bukan lawan Luming. Bagaimana mereka bisa terburu-buru sampai mati? Haha, senang, semua rahasia kuno ini milikku. Luming tertawa dalam hatinya dan melihat misteri kuno di langit itu. Saat berikutnya, ia muncul langsung di langit, di tengah tumpukan misteri kuno. Membunuh. Begitu kamu melihat Luming, kamu akan mengeom pada Luming dan menyerangnya. Sayangnya, sebelum mereka mulai, Luming tahu bahwa batu dewa kuno yang besar di laut telah mengirimkan gelombang dan menutupinya. Kemudian, Luming mengelilingi seni rahasia kuno, nafasnya melemah dengan cepat. Apakah itu kuil penyihir agung, atau seni rahasia kuno dari kuil penyihir kuno, semuanya ditekan di bawah Kaisar Dewa. Itu menakuti semua misteri. Apa yang sedang terjadi? Aku tertekan. Apa yang terjadi dengan gaya ini? Lari. Banyak orang berteriak. Seni rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir hebat itu lebih baik. Mereka tahu bahwa Luming berada di pihak mereka, dan wajah mereka jelek dan penuh ketakutan. Mereka ingin, tapi sudah terlambat. Luming telah melancarkan serangan. Tubuh Luming ditutupi dengan lapisan cahaya putih yang indah, dan tinjunya meledak terus-menerus. Serangkaian tinju, melalui kehampaan, menuju kuil penyihir kuno dari misteri kuno yang agung. Setiap kekuatan tinju seperti meteor, yang menembus kehampaan. Kekuatannya luar biasa. Seni rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir kuno itu ditekan di bawah Kaisar Dewa, dan mereka tidak bisa menahan serangan Luming sama sekali. Tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping dan hanya tersisa satu rune ajaib. Setelah gelombang serangan Luming, ada lebih dari 20 rune ajaib di udara, yang bersinar dengan segala jenis kilau. Ada juga semua jenis raungan menakutkan yang berasal dari rune sihir. Ini adalah kebijaksanaan dari semua jenis rune rahasia. Luming meraihnya, dan daya tarik yang kuat muncul di telapak tangannya. Dia meraih rune rahasia ini di tangannya. Namun kali ini, Luming tidak menyingkirkan rune seni rahasia ini. Sebaliknya, dia menggenggamnya di tangannya dan mulai memasukkan kekuatan tabu untuk menghapus kebijaksanaan seni rahasia kuno. Luming, ini untuk mempersiapkan hari hujan. Meskipun dagu sensi dapat menekan seni rahasia dagu dan seni rahasia biasa, itu tidak berguna untuk makhluk normal. Dia tidak bisa menahan murid inti dari keluarga Tianren dan tokoh-tokoh besar di Istana Surga. Jika Kamui menyerangnya, dia bukan lawan. Oleh karena itu, sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan, sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan. Jika dia bisa menerobos ke Kaisar Jiuchong, dia tidak akan takut pada Yeyu. Meskipun Luming menyempurnakan kebijaksanaan rune misterius, tindakannya tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya melintas dan muncul di tempat lain. Sekelompok misteri besar kuno diselimuti oleh fluktuasi batu dewa dagu. Setelah gelombang serangan, puluhan misteri besar kuno terbunuh. Panik. Tuan dari kuil penyihir kuno benar-benar bingung. Hanya ada 800 seni rahasia kuno di kuil penyihir kuno. Sekarang, 40 atau 50 di antaranya telah disingkirkan. Bagaimana kita bisa tahan? Semua misteri kuno besar lainnya bingung. Tuan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang memiliki seni rahasia kuno yang hebat bertanya kepada Master Kuil Penyihir Kuno. Tidak ada yang berani melawan Luming. Bahkan keberadaan kuadruple Kaisar Dewa terbunuh dalam hitungan detik. Siapa yang berani naik? Meskipun budidaya Master Kuil Penyihir Kuno adalah 5 kali lipat dari Kaisar Dewa, dia tidak berani mengambil risiko. 4162. Sial, sial. Penguasa kuil penyihir kuno terus mengaum di dalam hatinya, dipenuhi amarah dan pembunuhan. Dia benar-benar ingin menamparkan Luming sampai mati, tapi dia tidak berani. Master Quadruple Sandy dibunuh oleh Luming kedua. Meskipun dia bisa membunuh keberadaan 4 dewa sesuka hati, dia sama sekali tidak tahu batas Luming. Dia tidak tahu harta apa yang dimiliki Luming di tubuhnya. Dia bisa menekan mereka. Mundur, mundur. Penuh suara enggan, dari pintu masuk utama kuil penyihir kuno. Meskipun aku rela pergi. Dia tidak ingin kembali, tetapi dia tidak bisa. Hanya masalah waktu sebelum kuil penyihir hebat menyerap perasaan dan tanda yang ditinggalkan oleh dewa kuno yang kuat, dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat dan melampaui mereka secara menyeluruh. Namun, jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan dibunuh oleh Luming, dan mereka akan mati sekarang. Salah satu dari dua pilihan, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Tepat setelah sedikit diskusi, Luming membunuh sejumlah seni rahasia kuno dari kuil penyihir kuno, dan puluhan rune ajaib diperoleh.
Seni rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir kuno tidak berani mendekati Luming, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Jangan pergi. Luming mengejar penguasa kuil penyihir kuno, mengejar dan membunuh pada saat bersamaan. Selama tuan dari kuil penyihir kuno ini diselimuti oleh gelombang batu dewa kuno, mereka akan ditekan, dan kekuatan mereka akan menurun dengan cepat, dan mereka akan dengan mudah dibunuh oleh Luming. Bunuh, ayo bertarung bersama, jangan biarkan mereka kabur. Master kuil penyihir hebat meraung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegirangan. Kali ini adalah kejutan. Penampilan Luming berada di luar imajinasinya. Pada saat yang sama, ada jejak ketakutan di hatinya. Karena Luming dapat dengan mudah membunuh seni rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir kuno, pasti dia juga dapat dengan mudah membunuh seni rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir yang hebat. Dia sangat senang bahwa Luming ada di pihak mereka, jika tidak, dia tidak berani berpikir untuk turun. Sekarang, dia hanya perlu memanfaatkan kesempatan untuk membunuh orang-orang di kuil penyihir kuno. Membunuh. Tuan dari kuil penyihir hebat, dengan semangat juang dan semangat juang yang tinggi, bergegas untuk membunuh tuan dari kuil penyihir kuno. Kuil sihir kuno benar-benar ada di satu sisi. Brengsek. Di kejauhan, Yeyu meraung di dalam hatinya, dan matanya terus memancarkan kesempatan untuk membunuh. Bocah ini tampaknya mengendalikan beberapa harta dan menekan rahasia dunia kuno yang agung, tetapi tampaknya tidak berpengaruh pada makhluk biasa di dunia kuno. Jadi, itu seharusnya tidak berpengaruh pada kita. Pikiran Yeyu berubah. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa dengan kecerdasan yang luar biasa. Meskipun dia tidak terlalu tenang saat ini, dia masih melihat masalahnya. Namun, dia masih ragu untuk membiarkannya melawan Luming secara langsung. Bagaimana jika Luming bisa menekannya? Apakah dia tidak ditakdirkan? Namun, melihat Luming terus memburu para penguasa kuil penyihir kuno dan mendapatkan rune rahasia mereka, dia tidak berdamai. Dia tidak tahu bahwa Luming dapat secara langsung mengintegrasikan rune seni rahasia ke dalam selnya, tetapi dia tahu bahwa masing-masing dari mereka mewakili sejenis seni rahasia kuno. Semakin banyak Luming, semakin kesal dia. Itu harus dihentikan. Begitu matanya menoleh, Yeyu punya ide. Kamu, pergi dan coba kekuatanmu Yun. Mata Yeyu melihat murid inti dari tokoh-tokoh besar di Istana Surgawi. Ayo pergi. Murid inti dari tokoh-tokoh besar di Istana Surga mengubah wajah mereka dan menjadi sedikit jelek. Mereka bukan orang bodoh. Secara alami, mereka tahu ide kamu Yu. Ini untuk membiarkan mereka naik dan mencoba melihat apakah Luming dapat menekan mereka. Jika Luming dapat menekan mereka, maka kamu Yu tidak perlu langsung naik dan lari. Jika Luming tidak bisa menekan mereka, maka kamu Yu akan mulai. Ini membahayakan mereka, dan dia tentu saja tidak mau. Apa? Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Suara Yeyu menjadi dingin, dan matanya yang dingin memindai murid-murid inti dari para selebriti Tiamong, yang membuat wajah mereka semakin jelek. Meskipun mereka adalah murid inti dari orang-orang hebat di Istana Surga, ketika mereka keluar dari Istana Surga dan menghadapi semua ras di alam semesta, mereka benar-benar unggul. Para patriark dari banyak keluarga besar harus menghormati mereka. Tapi bagaimanapun juga, mereka bukan Tianren, dan masih ada perbedaan besar antara status dan status mereka. Belum lagi Yeyu, yang merupakan iblis tingkat atas bahkan di klan Tianren. Jika kamu Yu tidak senang dengan mereka dan menggunakan beberapa trik kecil di belakang mereka, mereka tidak akan bisa bergerak di Istana Surgawi, dan mereka akan kalah. Masa depan mereka yang baik. Sejak anak Yeyu telah memerintahkanku, tidak ada alasan mengapa kita tidak mematuhinya. Ketika salah satu pemuda itu tertawa, pakaian perangnya bersinar, dan perisai cahaya menutupi dirinya. Dia langsung mengeluarkan alat pembunuh besar dan bergegas ke Luming. Aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan melakukannya. Ketika mereka melihat seseorang datang, murid inti lain dari Istana Surgawi melangkah maju satu demi satu. Mereka mengilhami pakaian perang asli mereka dan memegang berbagai senjata pembunuh besar untuk membunuh Luming. Kecepatan mereka sangat cepat, seperti aliran cahaya melintasi kehampaan, mendekati Luming dengan cepat. Sebelum kedatangan orang-orang, serangkaian serangan dahsyat telah meledak ke arah Luming. Orang-orang ini sangat kuat dalam pertempuran. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan Dewa Yuanwen yang berperang. Mereka bisa bertarung di 5 level dan mendorong pembunuh besar dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan keberadaan Tuhan dan Kaisar bukanlah lawan dari orang-orang seperti itu. Dengan begitu banyak orang berkelahi, Luming harus berhati-hati. Dia mengeluarkan Gale Bat dan mencoba menarik energi di dalamnya. Angin kencang yang kuat bertiup keluar dan berubah menjadi penghalang angin yang kuat, menghalangi di depan. Ledakan. Serangkaian serangan dan pemboman menghantam penghalang retakan.
Penghalang angin yang kuat bergetar hebat dan akhirnya meledak. Luming memblokir serangan orang-orang ini dengan penghalang angin yang kuat, sementara dia terus memburu seni rahasia kuno dari kuil penyihir kuno. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah membunuh ratusan seni rahasia kuno, dan ada lebih dari 20 rune ajaib yang telah dimusnahkan olehnya. Berbaur. Pikiran Luming tergerak, dan lebih dari 20 rune rahasia diintegrasikan ke dalam lebih dari 20 sel berbeda oleh Luming. Dalam sekejap, Luming merasa telah menguasai 20 jenis misteri kuno ini, meski itu hanya tahap perkenalan. Namun, beberapa misteri dari misteri kuno yang besar ini telah terpecahkan. Pada saat yang sama, lebih dari 20 sel, terus-menerus mengeluarkan energi murni ke dalam tubuh Luming. Luming merasa kultivasinya meningkat pesat dan mendekati Kaisar Jiuchong. Kelilingi dia. Membunuh. Murid inti dari Istana Surgawi, dalam busur, bergegas ke Luming. Segala macam serangan terus menyerang Luming, menghalangi jalan Luming untuk terus memburu seni rahasia kuno yang hebat. 4163. Jangan kira aku takut padamu. Kemarahan Luming melintas di matanya. Dia berbalik dan bergegas ke murid inti Tiangong. Dalam proses bergegas keluar, tongkat Esuan di tangannya menjadi lebih besar dan tersapu keluar. Berdengung, berdengung, bersenandung. Tongkat Esuan bergetar dan berubah menjadi lebih dari selusin bayangan tongkat, yang membombardir lebih dari selusin murid inti dari Istana Surgawi. Ledakan dahsyat terdengar, dan serangan Luming bertabrakan dengan serangan murid inti Tiangong. Meskipun murid inti Tiangong kuat, mereka bukanlah lawan Luming. Serangan mereka dikalahkan secara langsung. Bayangan tongkat membombardir mereka, dan lebih dari selusin murid inti Tiangong diledakkan seperti karung pasir. Jika mereka tidak memiliki pakaian perang untuk melindungi tubuh mereka, mereka akan terluka parah jika tidak terkena serangan ini. Setelah memukul lebih dari selusin murid inti dari Istana Surgawi, Luming terus menembak, dan tongkat Esuan terus menyapu, dan lebih dari selusin bayangan tongkat muncul dan membombardir murid inti dari Istana Surgawi. Tak satu pun dari murid inti dari Istana Surgawi dapat bersaing dengan Luming. Bahkan yang terkuat bukanlah lawan Luming. Satu demi satu, mereka diledakkan. Di kejauhan, Ye Yu tidak terkejut tapi senang melihat pemandangan ini. Benar saja, Luming hanya bisa menekan rahasia dunia kuno yang agung ini, bukan makhluk darah dan daging itu, atau menekannya. Itu mudah. Luming tidak bisa ditekan oleh Luming. Muyun, hari ini, bunuh kamu. Ye Yu meraung dan bergegas ke Luming dengan tombak perak. Tombak perak, seperti kilat perak, menembus kehampaan. Dalam sekejap, itu mendekati suara tanah. Tombak perak mengeluarkan raungan yang mengerikan, mengarah ke alis Luming, yang sangat menakutkan. Wajah Luming bermartabat, dan tongkat Esuan membombardir dengan backhand. Kapan? Tongkat Esuan bertabrakan dengan tombak perak, dan gelombang dahsyat pecah. Kemudian, tongkat Esuan bergetar hebat, dan tubuh Luming bergetar hebat, dan terangkat oleh kekuatan kekerasan pada tombak perak. Nak, lihat betapa sombongnya kamu, bunuh. Melihat Luming dikalahkan oleh sebuah gerakan, Ye Yu menjadi lebih berani. Kekuatan yang kuat dan misterius dari tubuhnya terus mengalir ke tombak perak, yang membuat tombak perak memancarkan sinar yang indah, seperti lingkaran matahari perak. Kemudian, putaran matahari perak ini berubah menjadi ujung yang tajam dan menusuk Luming. Ratusan mil kosong, dalam sekejap. Yang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Jelas, tombak perak di tangan Ye Yu sangat penting. Aku khawatir ini sangat maju. Meskipun Tianjiao iblis tingkat atas ini, umumnya akan mengendalikan perangkat pembunuh besar, sebagai kartu mereka sendiri. Tapi pembunuh besar ini juga kuat dan lemah. Tombak perak di tangan Ye Yu adalah yang teratas dari semua pembunuh besar. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan tongkat Esuan, itu tidak jauh lebih buruk. Aku belum menjadi lawan Ye Yu, jadi aku hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Luming membuat keputusan. Armor kelas 1 miliknya telah habis karena kombinasi kehancuran hebat dan aurora. Tanpa baju besi kelas 1, pertahanan Luming sendiri tidak akan terjamin. Dan setelah aktivasi terus-menerus dari tongkat Esuan barusan, itu menghabiskan banyak Luming. Jika kita terus bersaing dengan Ye Yu, itu akan sangat buruk bagi mereka. Langkah besar. Luming langsung menggunakan teknik gerakan hebat, dan tubuhnya menghilang dari tempat semula. Saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya dan muncul di tengah tumpukan seni rahasia kuno. Di lautan pengetahuan, gelombang dari batu suci kuno yang besar memancar keluar, dan nafas dari seni rahasia kuno ini dengan cepat menurun. Mengaum. Luming terus-menerus mengepalkan tinjunya dan membunuh rahasia kuno ini. Luming mendapatkan lebih dari selusin rune seni rahasia. Brengsek. Ye Yu minum.
Dia ditutupi dengan lapisan sinar kemasan, dan kilatan, seperti kedipan, muncul tidak jauh dari Luming, dan tombak perak terus menusuk Luming. Apa kecepatan cepat? Jantung Luming melonjak. Kecepatan Yeyu luar biasa. Meskipun tidak bergerak, itu tidak jauh lebih lambat dari gerakan besarnya. Luming tidak mau. Dia terus menggunakan gerakan besar dodge, dan pada saat yang sama, dia terus-menerus menghapus kecerdasan di rune dari skill rahasia, dan melakukan segala upaya untuk meningkatkan kultivasinya. Kamu, bubar, blokir kekosongan, jangan biarkan dia melakukan perubahan besar. Yeyu minum, dan suaranya didengar oleh murid inti dari kuil penyihir kuno dan istana surgawi, serta Tian Jiao dari orang Tianren lainnya. Ya, ayo pergi. Ayo pergi. Seni rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir kuno tersebar satu demi satu, dan kemudian muncul fluktuasi yang hebat. Mereka memblokir kekosongan dengan kekuatan yang kuat. Yeyu tidak akan ditekan, tetapi juga dapat menekan Luming, yang memberi harapan kepada orang-orang di kuil penyihir kuno. Mereka tidak lagi melarikan diri, tetapi bekerja sama dengan Yeyu. Pada saat yang sama, murid inti Tiangong, serta Tian Jiao dari keluarga Tianren, semuanya telah mengambil tindakan. Dengan begitu banyak ahli, seluruh langit menjadi setebal pasta. Sangat sulit bagi Luming untuk melakukan gerakan berskala besar, karena tidak mungkin menembus ruang. Namun, orang-orang dari kuil penyihir agung tidak akan membiarkan mereka berhasil. Jangan biarkan mereka berhasil, bubarkan mereka. Tuan kuil penyihir agung banyak minum dan memimpin para ahli kuil penyihir agung untuk segera membunuh orang-orang yang pergi ke kuil penyihir kuno. Mereka ingin mendobrak blokade Luming dari kuil penyihir kuno, sehingga Luming bisa bergerak bebas. Sekarang, Luming adalah kunci kemenangan mereka. Kita tidak boleh membiarkan Luming melakukan sesuatu. Jika Luming bergerak, akan sulit untuk memprediksi hasilnya. Bahkan jika kita bisa menang, aku khawatir kita harus membayar mahal. Hentikan mereka. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita tidak menghentikan mereka, kita semua akan mati. Bertarung sampai mati. Para ahli di kuil penyihir kuno meraung, mata mereka merah, dan mereka mencoba yang terbaik. Beberapa bahkan mulai membakar asalnya, mendorong kekuatan tempur mereka ke puncak. Bertarung bola-balik, terlepas dari konsekuensinya. Karena orang-orang di kuil penyihir kuno tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka tidak memahaminya, mereka akan mati bahkan jika mereka melarikan diri sekarang dan kekuatan kuil penyihir hebat ditingkatkan. Hanya dengan mengambil kesempatan sekarang untuk menyegel Luming dan menunggu Yeyu membunuh Luming, bisakah mereka memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Bahkan setelah Yeyu membunuh Luming, dia bisa mendapatkan harta yang menekan mereka di Luming, dan mereka yang menekan kuil penyihir hebat akan memenangkan kemenangan besar. Kerugian sebelum itu sangat berharga. Membaca tentang ini, semua orang di kuil penyihir kuno itu gila, dan mereka tidak saling membunuh. Dengan cara ini, meskipun jumlah kuil penyihir kuno lebih kecil dari kuil penyihir agung, dan juga mengalihkan perhatian dan memblokade kekosongan, itu tetap menghalangi orang-orang di kuil penyihir agung dan menstabilkan bentuk tubuh. Membunuh. Yeyu meraung, rambut emasnya berterbangan, memegang tombak perak, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, terus-menerus membunuh Luming. Tidak dapat melakukan teknik gerakan hebat, Luming sebenarnya sedikit lebih lambat dari kecepatan Yeyu, dan sulit untuk menyingkir. 4164. Luming sulit untuk menyingkir dan hanya bisa menahannya. Bersenandung. Tongkat es bergetar dan mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan. Itu seperti gunung yang tertutup es, menghantam Yeyu. Pada saat yang sama, Gale Bat juga memiliki badai untuk menarik keluar tanpa henti, berubah menjadi bila angin, memotong Yeyu. Meski begitu, Luming bukanlah lawan Yeyu. Bila angin yang kuat dikalahkan, dan tongkat es Suan bergetar, tubuh Luming tiba-tiba mundur. Karena tubuhnya disapu oleh sisa kekuatan, ada banyak luka dan darah yang mengalir. Namun, Luming tidak berhenti untuk menstabilkan tubuhnya, dan serangan Yeyu telah tiba lagi. Kali ini, tombak perak langsung berubah menjadi ratusan bayangan tombak dan menusuk Luming. Luming mencoba melawan, tetapi masih belum sepenuhnya diblokir. Dia ditusuk oleh beberapa tombak. Luming terbang keluar dan batuk darah. Ada lubang di tubuhnya yang transparan dari depan ke belakang. Luming batuk darah di mulutnya dan dipukul langsung, yang masih membuatnya banyak trauma. Untungnya, Luming adalah tabu. Dia tidak memiliki titik vital di seluruh tubuhnya. Meski telah tertusuk beberapa lubang, hal itu tidak mempengaruhi daya juangnya. Bagus. Para penguasa kuil penyihir kuno sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Selama kamu membunuh Luming, keseimbangan kemenangan akan jatuh ke pihak mereka. Tidak baik. Sebaliknya, orang-orang di kuil penyihir agung, mereka cemas dan meningkatkan serangan mereka.
Para ahli di kedua sisi bertempur dengan sengit, yang sangat tragis, dan beberapa orang dipukuli. Mati. Melihat Luming telah rusak parah, mata Yeyu menjadi lebih ganas, lebih mematikan, dan lebih kejam. Segera, terus aus. Menghadapi situasi seperti itu, mata Luming masih sangat tenang. Alasan mengapa dia menghadapi Yeyu adalah karena dia telah menyisihkan sebagian dari kekuatan tabu untuk menghancurkan kebijaksanaan dalam rune rahasia. Kalau tidak, kita tidak akan kalah begitu cepat. Kita bisa bertarung lebih banyak. Namun, meski begitu, Luming tetap tidak menghentikan rencana untuk menghancurkan kebijaksanaan sihir rune. Sebab, inilah kunci kesuksesannya. Setelah dipukul dan terbang, tubuh Luming dengan cepat berkedip dan terbang ke belakang. Luming, biarkan aku membantumu. Di pergelangan tangan, ada suara bola yang gelisah. Jangan bergerak, bola. Luming berkomunikasi dengan bola. Bola itu hanya 9 teratas dari Shen Huang, dan belum menembus alam Tuhan. Bahkan jika kamu membantu dengan kekuatan bertarung bola, itu tidak akan membantu, dan bahkan mungkin dibunuh oleh Yeyu. Luming tidak bisa mengambil risiko bola. Saat ini, mata Luming cerah kembali. Karena ada lebih dari 20 rune seni rahasia, yang telah dimusnahkan oleh Luming. Sebagian besar rune misterius yang ditulis oleh Luming sebelumnya adalah keberadaan kaisar. Semakin rendah kultivasi, semakin baik kecerdasan rune. Hanya ada beberapa dewa dan kaisar ganda. Tapi kali ini, ada sebuah rune rahasia, yaitu Triple of God and Emperor. Itu Aurora. Luming perlu menggunakan Aurora. Segera setelah kecerdasan dalam rune seni rahasia dimusnahkan, Luming segera mengintegrasikan rune ini ke dalam selnya. Tiba-tiba, rahasia ini dikuasai oleh Luming. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat muncul untuk meningkatkan kultivasi Luming dengan cepat. Segera, batas puncak 8 kali lipat Shen Huang akan datang. Mata Luming cerah, sampai titik ini, kamu dapat mulai memengaruhi Kaisar 9. Membunuh. Saat ini, suara Yeyu penuh dengan peluang membunuh, dan tubuhnya terus berkedip. Dia membunuh Luming. Ratusan bayangan tombak menusuk Luming. Cakupan area yang luas membuat Luming tidak bisa mundur. Tapi saat ini, mulut Luming dipenuhi dengan cibiran. Aurora hebat. Luming berbisik. Pada saat berikutnya, tubuhnya berubah secara dramatis. Daging dan darahnya berubah menjadi cahaya. Sebuah aurora. Sua. Begitu aurora melintas, tubuh Luming muncul 100 mil jauhnya, menghindari serangan Yeyu, dan membiarkan Yeyu menusuk ratusan bayangan tombak ke udara. Bagaimana mungkin? Mata Yeyu melebar, seolah melihat hantu, menatap dan mendarat. Begitu pula dengan orang-orang di sekitar kita yang melihat pemandangan ini. Aurora hebat. Bagaimana Luming menggunakan Aurora? Mereka tidak bisa salah. Luming benar-benar menggunakan teknik Aurora yang hebat untuk menghindari serangan Yeyu. Mengapa Luming tiba-tiba menggunakan Aurora? Apakah ini baru? Tapi bagaimana bisa? Ini adalah seni rahasia kuno yang hebat. Sangat sulit untuk berkultivasi. Selain itu, keahlian Aurora yang hebat berada di peringkat 100 teratas di antara 3000 seni rahasia kuno. Ini sangat misterius. Lebih sulit untuk berkultivasi. Bagaimana kamu bisa belajar dalam waktu sesingkat itu? Apakah Luming bertanggung jawab atas Aurora sebelum itu? Tetapi jika Luming telah menguasai Aurora sebelumnya, mengapa tidak menggunakannya sebelumnya? Hingga saat ini, dalam menghadapi krisis seperti itu tidak masuk akal. Singkatnya, orang-orang ini bodoh. Yeyu adalah yang pertama bereaksi dan meraung, "Muyun, hentikan untukku, aku perintahkan kamu." Garpu bodoh. Suara menghina Luming keluar dan menggunakan teknik Aurora yang hebat. Itu adalah kilatan yang muncul di area lain, yang membuka jarak dari Yeyu. Meskipun Aurora tidak dapat bergerak langsung dalam kehampaan seperti pergeseran besar, mengabaikan penghalang benda fisik, Aurora dapat bergerak cepat dalam jarak dekat, yang benar-benar seperti sinar cahaya. Ini sangat mirip dengan metode tubuh Yeyu. Dasar sampah. Gigi Yeyu mengatup, dan dia ingin mengupas kulit dan membuat kram orang-orang rendah hati seperti Luming. Ya, di matanya, Luming sangat rendah hati, adalah budak mereka. Orang seperti itu, yang berulang kali membantahnya, bahkan berani melawannya, tidak bisa dimaafkan. Dia menerobos dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Luming, tapi Luming menggunakan Aurora besar untuk menghindar. Kecepatannya tidak di bawahnya. Untuk sementara, dia tidak bisa mengejar Luming sama sekali. Saat Luming mengelak, dia mengeluarkan beberapa rune rahasia untuk menghapus kebijaksanaan di dalamnya. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Puan dari kuil penyihir hebat, serangan gila, dan penguasa kuil penyihir kuno, sangat ingin melawan.
Dalam pandangan mereka, sekarang adalah mengulur waktu untuk Yeyu. Kamu, Gong Yu akan berada dalam posisi pasif sepanjang waktu. Ya, yang harus kita lakukan adalah mengulur waktu untuk Tuan Yeyu, dan jangan diganggu. Hentikan. Tuan Kuil penyihir kuno meraung dan mencoba melawan. Akibatnya, pertempuran antara kedua belah pihak menjadi lebih sengit, dan jumlah master yang jatuh juga meningkat pesat. Di langit, dari waktu ke waktu, seni rahasia kuno dikalahkan dan diubah menjadi rune ajaib, melayang di udara. Dalam sekejap, beberapa menit berlalu. Baiklah. Hati Luming senang, dia akan menjadi sejumlah rune sihir kuno untuk menghapus kebijaksanaan. Selain itu, ada 2 rune ajaib dalam kumpulan ini. Kali ini, itu pasti terobosan. Suara ketegasan. 4165. Setelah serangkaian penghindaran, Luming akhirnya memusnahkan lebih dari 20 rune ajaib, termasuk 2 rune ajaib Kaisar Dewa 3 kali lipat. Dia tidak ragu untuk mencairkan rune ini ke dalam selnya. Ledakan. Segera, sel-sel ini, seperti letusan gunung berapi, meledakkan energi yang kuat dan murni, dan mengalir ke tubuh Luming, menyusup ke setiap sel, dan memperkuat kekuatan tabu di setiap sel. Kekuatan tabu Luming tiba-tiba mencapai kejenuhan. Beri aku istirahat. Luming meraung di dalam hatinya dan mulai membuat terobosan menuju Kaisar. Tubuhnya bergetar hebat, setiap sel di tubuhnya bergetar, dan potensinya terus terstimulasi. Napasnya, terus-menerus naik, ketika naik ke batas, tiba-tiba naik. Sebuah terobosan. Luming akhirnya berhasil menembus Shen Huang Jiuchong dengan kekuatan 60 rune rahasia. Itu juga berkat beberapa rune ajaib dari rangkap 3 Kaisar Dewa. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu murni dan terlalu kuat, yang membuat Luming menerobos dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Yeyu, yang mengejar Luming, mau tidak mau menatap, menunjukkan warna yang luar biasa. Luming benar-benar menerobos dalam proses bertarung dengannya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah Luming kan terus-menerus mengelak dan mundur karena dia ingin memperebutkan waktu dan terobosan? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi di depan aku. Yeyu meraung di dalam hatinya. Wajah tampannya menjadi lebih ganas. Luming menerobos perang dengannya. Itu adalah tamparan di wajah. Itu sangat memalukan baginya. Ini bukan tentang berdiri di atas tubuhnya dan memanjat. Siapa dia? Monster tak tertandingi Tianren, hanya Teran yang tercela, berani menginjaknya untuk memanjat, tak tertahankan, tak tertahankan. Matanya merah, putus asa ke arah Luming, meraung, sampah anjing, ada semacam jangan lari, dan aku bertarung. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan selesai. Kali ini, Luming berhenti. Dia menyingkirkan manik-manik badai dan berdiri di kehampaan dengan tongkat es Suan di tangannya. Dia menatap Yeyu dengan acuh tak acuh. Dia telah menembus 9 tingkat Shen Huang, dan prestasinya sama dengan Yeyu. Luming tidak pernah takut pada siapapun dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Bahkan jika itu adalah roh jahat surga dan manusia yang abadi. Bagaimana dengan terobosan? Mati, bunuh. Yeyu meraung, dan tombak peraknya bersinar cemerlang. Dia menikam Luming. Kecepatannya terlalu cepat untuk dipercaya orang biasa. Aku khawatir, belum bereaksi, tombak telah menembus tubuhnya. Namun, Luming dengan jelas menangkap jejak tombak, dan kekuatan tabu mengalir ke tongkat es Suan, dan menusuk dengan tongkat dan senjata. Kapan? Tongkat es Suan dan tombak perak bertabrakan, dan gemuruh bumi pecah. Kekuatan yang mengerikan menyapu semua tempat, dan ruang itu terus-menerus meledak. Bersenandung, bersenandung. 2 pembunuh besar itu bergetar hebat. Kemudian, tubuh Luming dan Yeyu bergetar bersamaan dan mundur ke belakang. Kali ini, itu seri. Brengsek. Yeyu mengaum di dalam hatinya dan menatap Luming. Diblokir. Menggambar. Orang lain di sekitar, juga merupakan kejutan besar. Namun, mereka berada dalam suasana hati yang sama sekali berbeda. Orang-orang di kuil sihir kuno ketakutan dan ketakutan. Luming benar-benar menerobos dan mampu bersaing dengan Yeyu. Alhasil, keunggulan yang tadinya tidak mudah mereka duduki hilang. Mereka dibunuh oleh Luming sebelumnya. Dari segi jumlah master, mereka sudah berada di belakang Great Wizard Temple. Jika Luming dan Yeyu menggambar, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kejutan dari kuil penyihir agung adalah kejutan, dan kegembiraan. Terobosan Luming memblokir Yeyu. Dengan cara ini, keuntungan sepenuhnya jatuh ke tangan mereka. Hadirin sekalian, jangan buru-buru menyerang, tekan saja perlahan. Kuil penyihir agung memberi perintah. Sekarang keuntungannya berpihak pada mereka. Mereka tidak perlu terburu-buru untuk bertarung dengan orang-orang di kuil penyihir kuno.
Selama mereka perlahan menekan dan memberikan permainan penuh untuk keuntungan banyak orang, beberapa orang dapat bergandengan tangan untuk berurusan dengan orang-orang di kuil penyihir kuno. Semakin lama waktunya, semakin jelas keunggulan mereka. Dapat dikatakan bahwa terobosan Luming secara mendasar telah membalikkan situasi di kedua sisi. Aku tidak percaya. Bunuh. Yeyu mengaum, memegang tombak perak, dan terus membunuh Luming. Luming, sama sekali tidak takut, membunuhnya dengan tongkat S1. Kapan? Kapan? Keduanya melancarkan perang sengit, terus-menerus berkelahi dan membombardir satu sama lain, dan kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam sekejap, keduanya bertarung puluhan jurus. Pusinan gerakan berturut-turut, semuanya seri. Namun, setelah 30 gerakan, Luming mulai unggul. Sebelumnya, Luming baru saja membuat terobosan. Namun, dengan perang, potensi Luming di tubuhnya terus distimulasi dan diubah menjadi kekuatan tabu. Ranah Luming distabilkan, dan kekuatan tempurnya secara bertahap ditingkatkan. Setelah terobosan, kekuatan dioperasikan dan berguna. Ada juga poinnya, yaitu level tongkat S1 pasti lebih tinggi dari tombak perak di tangan lawan. Dengan stabilitas kultivasi Luming, kekuatan tongkat S1 menjadi semakin kuat, dan mulai menekan tombak perak lawan. Dalam sekejap mata, ada 20 jurus. Kapan? Itu adalah raungan gemetar bumi lainnya, dan kedua sosok itu mundur ke belakang. Kali ini, Luming mundur 3 langkah, sementara Yeyu mundur 7 langkah. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Yeyu meraung dan rambut emas panjangnya berkibar. Sepertinya dia tidak bisa menerima hasilnya. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia bukanlah lawan Luming. Siapa dia? Dia pria surga. Luming hanyalah ras manusia yang tercela. Dari namanya, kita bisa melihat bahwa keluarga Tianren menambahkan kata Tian di depan mereka, yang artinya menekan Teran sampai mati. Tapi sekarang, dia sangat sombong sehingga dia ditekan oleh teman-temannya. Dan orang-orang kuil penyihir kuno, hati juga tak henti-hentinya tenggelam. Situasinya lebih buruk dari yang mereka harapkan. Jika Kamuyu dikalahkan oleh Luming, satu-satunya hal yang menunggu kuil penyihir kuno dihancurkan. Karena Luming memiliki harta untuk menekan mereka. Meski ada 4 atau bahkan 5 dewa di dalamnya, dalam keadaan normal, hanya butuh tamparan untuk membunuh Luming. Tapi mereka akan ditekan. Setelah ditekan, mereka akan ditampar sampai mati oleh Luming. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tuan dari kuil penyihir kuno dipenuhi dengan kengerian di matanya. Apakah surga yang akan membunuh mereka? Tentu saja, bertentangan dengan suasana hati mereka, itu adalah kuil penyihir yang hebat. Mereka sangat senang bahwa mereka memilih untuk bekerja sama dengan Luming sebelumnya. Tidak ada yang mustahil. Menurut aku, manusia dapat menaklukkan alam, dan manusia serta alam tidak terkalahkan. Luming membuka mulutnya dengan dingin, napasnya lebih kuat, dan dia melangkah keluar, menekan ke arah Yeyu. 4166. Sebelumnya, Yeyu mengambil inisiatif untuk menyerang, tapi sekarang, Luming ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan. Luming memegang tongkat S1 di kedua tangannya. Setelah minum banyak, tongkat S1 menjadi sebesar gunung dan menghancurkannya ke arah Yeyu. Kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Yeyu meraung, dan menusukkan tombak perak dengan seluruh kekuatannya, dan bertabrakan dengan tongkat S1, dan mengeluarkan raungan sengit. Akibatnya, tubuh Yeyu tiba-tiba mundur, lapisan dingin yang mengerikan, di sepanjang tombak perak, menyebar ke tubuhnya, seolah membekukan tubuhnya. Luming mundur lebih sedikit kali ini. Senjata adalah senjatanya. Senjata di tangannya lebih canggih dari milikku, jadi mereka bisa menekanku. Hati Yeyu berbalik dan segera menjadi tenang. Menurutnya, Luming lebih baik darinya karena tongkat S1. Jika kamu tidak memiliki senjata dan mengandalkan kekuatan tempurku sendiri, aku pasti akan lebih baik darinya di pertempuran pertama di level yang sama, maka... Ada cahaya cemerlang di mata Yeyu, dan pesona giok muncul di tangannya. Segel bidang terlarang. Sekilas Luming tahu bahwa ini adalah segel dari area terlarang. Menyentuh. Tanpa ragu, Yeyu langsung menghancurkan segel di area terlarang. Tiba-tiba, gelombang misterius, dengan cepat menyebar, kecepatannya sangat cepat, tiba-tiba Luming dan Yeyu akan diselimuti di dalamnya. Diselimuti oleh kekuatan yang luar biasa ini, Luming tiba-tiba merasa bahwa dia telah kehilangan kontak dengan tongkat S1. Nafas pada tongkat S1 juga melemah dengan cepat dan menjadi polos tanpa nafas. Luming dan tongkat S1 diisolasi satu sama lain. Tapi Kamuyu sendiri, juga, terputus oleh pasukan di daerah terlarang dan kehilangan kontak dengan tombak peraknya. Bukan hanya itu, tapi cahaya baju perangnya redup.
Di area terlarang, semua senjata sihir tidak bisa digunakan. Tentu saja, itu termasuk pakaian perang. Yeyu memasang tombak perak dan ditutupi dengan lapisan aneh. Kekuatan semacam ini, yang disebut kekuatan surga, adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan di antara Tianren, hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Aku tidak menyangka jika kamu bisa memaksaku untuk menggunakan segel lapangan terlarang, aku akan memberimu cara yang layak untuk mati. Yeyu berkata dengan acuh tak acuh, di antara mata yang terbuka dan tertutup, ada cahaya mengerikan yang meledak. Dia dalam suasana hati yang campur aduk. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan segel lapangan terlarang suatu hari nanti. Umumnya, dia digunakan oleh orang lain. Nyatanya, dia pikir dia tidak membutuhkan beberapa potong miliknya sendiri. Tanpa diduga, di hadapan Luming, dia harus menggunakan segel bidang terlarang. Bagus sekali. Ayo bertarung dengan keterampilan nyata. Wajah Luming tidak berubah sama sekali. Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan eksternal, kamu bisa memenangkannya sendirian. Hanya mengecewakan pihak lain. Luming menyingkirkan tongkat S1, dan terus bergegas menuju Yeyu. 6 kali kekuatan formula kata pertempuran dipicu, dan keterampilan rahasia di dalam sel pecah dengan kekuatan tabu. Tubuh Luming ditutupi oleh lapisan sinar matahari seputih salju, memancarkan gelombang yang mengerikan. Ledakan. Luming mengepalkan tinju, dan kekuatan tinju berhembus ke arah Yeyu. Kekuatan kepalan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung banyak jenis kekuatan rahasia. Tak perlu dikatakan bahwa ada banyak jenis seni rahasia biasa. Tinju bunuh surga, bunuh. Yeyu berteriak, tangannya mengepalkan tinjunya, dan tangannya bergetar beberapa kali, dan sebuah pukulan keluar. Pukulan ini juga sangat menakutkan, dan kekosongan itu langsung dihancurkan. Ledakan. Dua tinju, berat hancur bersama-sama, dunia pecah getaran keras, tubuh dua orang, juga pada saat yang sama gemetar, terhuyung-huyung. Namun dalam sekejap, mereka menstabilkan tubuh mereka dan saling membunuh lagi. Boom dan boom. Keduanya melancarkan pertempuran sengit. Serangan itu seperti badai, dan mereka saling mencurahkan. Dalam sekejap, mereka bertukar lusinan jurus. Sejujurnya, kekuatan tempur Yeyu benar-benar mengerikan. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih buruk dari Luming. Tiba-tiba, Luming sengaja menjual kekurangannya. Mati. Yeyu memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan gerakan. Seperti kilatan petir, dia mengenai Luming. Namun, tubuh Luming, ada lapisan pelindung cahaya yang muncul. Ini bukan pertahanan baju besi, tapi salah satu dari 3.000 rahasia kuno. Kekuatan pertahanan besar luar biasa. Meski terkena, sebagian besar kekuatannya masih terhalang. Tubuh Luming bergetar, dan seteguk darah mengalir di sudut mulutnya. Tapi serangan Luming tidak pernah berhenti. Pada saat dipukul, dia juga bergerak. Langkah ini juga mengenai Yeyu. Menyentuh. Tubuh Yeyu terbang keluar seperti karung pasir, dan dadanya cekung dan memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya pucat. Jelas, pembelaannya tidak sekuat Luming. Sepertinya kamu juga tidak bisa melakukannya. Suara acuh tak acuh Luming keluar. Jika kamu ingin mati, Tuhan menghukummu. Yeyu meraung. Dia mengangkat tangannya seolah-olah sedang mengangkat beban yang sangat berat. Kemudian, di tangannya, ada kilatan petir. Ya, itu petir, tapi petir jenis ini sama sekali berbeda dari petir yang ditemui Luming sebelumnya. Petir jenis ini seputih salju, seterang cahaya suci. Namun, ada semacam mesin udara yang mengerikan dan menakjubkan, yang dipancarkan. Ini adalah hukuman surga, Nak Yeyu, yang telah mengembangkan jejak hukuman. Di kejauhan, seorang pemuda dari Tianren berseru. Itu benar-benar hukuman surga, salah satu dari 4 kekuatan terkuat keluarga kami, dan versi evolusi dari kekuatan surga. Anak Yeyu layak menjadi iblis dunia dari keluarga kita. Dengan kekuatan hukuman, kita pasti bisa menghancurkan Moyun itu. Terans lain juga meraung kaget. Jelas, hukuman alam juga mengejutkan. Murid Luming juga sedikit menyempit, menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Perasaan naluriahnya, kekuatan guntur dan kilat, memberinya rasa terancam. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah hukumanku. Mati untukku. Yeyu mengaum dan menekan tangannya. Guntur yang mengerikan bertiup langsung ke arah Luming. Kecepatannya mencapai ekstrim. Pertahanan besar, batu besar, kekokohan besar, pagoda besar. Luming minum dengan ringan. Dia mendorong kekuatannya secara ekstrim dan menggunakan beberapa seni rahasia kuno secara berurutan. Di antara mereka, hanya keterampilan pertahanan hebat, yang ditukar Luming dari Tiamong, yang telah dikembangkan ke Dacheng di Menara Alam.
Rahasia kuno besar lainnya, dia diintegrasikan ke dalam sel sebelumnya. Itu tidak mencapai kesuksesan besar. Ini hanya tahap entry level. Tapi semua misteri kuno ini bisa meningkatkan pertahanan. Begitu banyak hal bertambah, dan pertahanannya luar biasa. Ledakan. Luming tidak hanya meningkatkan pertahanan, tetapi juga meningkatkan kekuatan serangan hingga ekstrim dan meledak dengan satu pukulan. Kekuatan tinju, bersama dengan kekuatan hukuman Yeyu, membombardir bersama. Kekuatan teror menyapu segala arah, dan kekuatan kecil guntur mengalir ke kedua sisi. 4167. Petir kecil melesat ke segala arah dan menempuh jarak yang jauh. Tidak, mundur. Tian Jiao dari keluarga Tianren dan murid inti Tiamong mengubah wajah mereka dan mundur satu demi satu. Namun, banyak master dari kuil penyihir kuno, tidak dapat menghindar, langsung terkena guntur kecil. Master kelas berat Kaisar Dewa itu langsung meledak dan berubah menjadi rune rahasia. Bahkan jika itu adalah master dari Kaisar Dewa Ganda, tetapi juga guncangan tubuh, retret terus-menerus. Banyak orang menunjukkan ekspresi ngeri. Serangan kedua pria itu terlalu mengerikan. Saat ini, keduanya tidak menggunakan pembunuh besar. Mereka bahkan mengalahkan keberadaan Tuhan dan Kaisar dengan kekuatan mereka sendiri. Ini mengerikan. Tahukah kamu, kultivasi kedua orang itu hanyalah Kaisar ke-9. Dan kemudian dia bola-balik selama 2 hari. Itu Luming dan Yeyu. Mengi. Setelah Yeyu mundur, dia pucat, terengah-engah dan berkeringat, dan napasnya lemah. Jelas, hukuman barusan menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Di sisi lain, Luming bahkan lebih malu. Ada banyak luka di tubuhnya, seolah-olah dicabik-cabik oleh sejenis binatang buas. Ada asap hitam dan darah mengalir terus-menerus. Baru saja, Luming masih terluka oleh kekuatan hukuman. Namun, hanya itu. Itu tidak berdampak banyak pada efektivitas tempur Luming. Dia kehilangan kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada Yeyu Duo. Kamu. Yeyu menatap Luming dengan mata lebar, yang sepertinya sulit dipercaya. Awalnya, dia mengira Luming akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, Luming hanya terluka ringan, yang sulit diterimanya. Apakah ini serangan terkuatmu? Ini tidak terlalu bagus. Sekarang giliranku. Suara Luming keluar, lalu Luming bergerak. Dengan lambaian tangan, pedang sihir besar terbentuk. Ini adalah teknik pedang ajaib. Pada saat yang sama, ada juga menara dewa yang muncul, yang merupakan teknik pagoda agung. Berbagai seni rahasia kuno digunakan oleh Luming. Di bawah berkah kekuatan tabu, semua jenis seni rahasia kuno meledak dengan kekuatan luar biasa dan berguling ke arah Yeyu. Berbagai serangan berbeda, serangan dari arah berbeda, benar-benar menyelimuti Yeyu, membuat Yeyu sulit untuk menghindar. Yeyu hanya bisa mencoba melawan. Dia meledak dengan kekuatan penuh dan melancarkan serangan balik. Sayangnya, dengan kekuatannya yang sekarang, sulit untuk mengerahkan kekuatan hukuman alam lagi. Hanya bisa melawan dengan serangan normal. Langit penuh sinar matahari, bayangan dua orang yang diselimuti, hanya bisa mendengar raungan sengit. Setelah sekitar puluhan raungan yang kuat, sesosok terbang keluar dan berlari ke kejauhan. Sosok ini adalah Yeyu. Dia biasa menggunakan kekuatan hukuman alami dan kehilangan terlalu banyak kekuatan. Saat ini, di bawah pertempuran terus-menerus dengan Luming, kekuatannya tidak cukup untuk menghentikan Luming. Sua. Luming mengikuti dan bergegas menuju Yeyu. Tidak, Yeyu akan kalah. Melarikan diri. Yeyu terbang ke arah itu, ekspresi wajah orang kuil penyihir kuno berubah gila, di mana masih bisa tinggal, terbang tersebar. Luming sangat cepat. Setelah beberapa langkah, dia mengejar Yeyu, dan tinjunya terus meledak. Dia menabrak bintang jatuh. Yeyu meraung dan melawan. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia bahkan lebih tidak bisa menolak. Beberapa tinju dibombardir padanya. Dia memuntahkan darah dan mengeluarkan beberapa lubang besar di tubuhnya. Napasnya lebih tertekan. Puan Yeyu. Muyun, kamu berani. Jangan berhenti. Kamu mencari kematian. Tianren lainnya meraung liar ke arah Luming. Mereka dipersenjatai dengan pembunuh besar, dan pakaian perang mereka bersinar cemerlang. Namun, begitu mereka menyerbu ke area terlarang, cahaya pakaian perang mereka langsung meredup, dan nafas para pembunuh besar di tangan mereka juga cepat layu. Senjata dan seragam mereka ditekan oleh area terlarang. Pergi dari sini. Luming bersenandung dengan dingin dan melontarkan lusinan pukulan berturut-turut. Lusinan tinju menembus kehampaan dan membombardir orang-orang ini. Orang-orang ini tidak memiliki pakaian perang dan tidak memiliki senjata pembunuh yang besar. Mereka memiliki level yang sama dengan Luming, dan kekuatan tempur mereka terlalu jauh. Tinju berguling, dan puluhan sosok,
seperti karung pasir, mundur ke belakang, batuk darah satu persatu, dan terluka parah. Di kejauhan, tentara kelas 1 itu tertegun. Kamu tahu, orang-orang ini adalah talenta dalam keluarga Tianren atau murid inti dari tokoh-tokoh besar di Istana Surga. Semuanya setidaknya sama berbakatnya dengan kandidat dari daftar alam semesta Tianjiao. Namun, menghadapi Lu Ming, mereka sangat rentan. Lusinan orang bergandengan tangan dan semuanya terkena dan terluka oleh gerakan Lu Ming. Namun, Lu Ming memanfaatkan kesempatan ini untuk menerbangkan Tianjiao ini, dan juga menunda beberapa waktu. Ye Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur dengan gila-gilaan dan ingin melarikan diri. Ingin pergi. Mata Lu Ming berbinar dengan cahaya dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya yang indah. Aurora hebat. Seluruh orangnya tampaknya berubah menjadi aurora, menghilang, saat berikutnya, telah menyusul Ye Yu, seperti pisau, dipotong di Ye Yu. Berteriak, tubuh Ye Yu terbelah dua, terbang kembali. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul, bulu yang terbang terpotong menjadi dua bagian tubuh, tiba-tiba berubah menjadi sinar matahari, menghilang dan menghilang dari tempat semula. Kemudian, dalam kehampaan puluhan ribu mil jauhnya, Ye Yu muncul kembali dan menatap Lu Ming dengan pucat. Mu Yun, masalah hari ini, aku menulis, setelah keluar, aku akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Ye Yu menggertakkan giginya dan mengeluarkan kalimat dari giginya, yang penuh dengan pembunuhan Shenhan. Punggungnya bermandikan keringat dingin, dan dia takut. Kali ini, jika dia tidak memiliki kartunya, aku khawatir itu akan berbahaya sekarang. Kapan dia menghadapi bahaya seperti itu? Perasaan semacam itu, benar-benar terlalu mengerikan. Perasaan teror semacam ini, sebenarnya adalah sampah ras seseorang untuk membawanya, tidak bisa dimaafkan. Harta ganda. Lu Ming mengerutkan kening. Langkahnya barusan sangat kuat. Jika dia terkena, bahkan Ye Yu akan dilucuti dari kulitnya. Tapi tadi, Ye Yu jelas mengalihkan serangannya ke objek lain. Objek semacam itu, Lu Ming telah menemukan yang serupa, seperti boneka ganda penyihir, tetapi jauh lebih tinggi dari objek semacam itu. Saat ini, sudah terlambat bagi Lu Ming untuk mengejar lagi. Ye Yu meletakkan sepatah kata dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan terbang ke kejauhan. Anggota lain dari klan Tianren, serta murid inti dari Istana Surgawi, mengikuti arah pelarian Ye Yu dalam sekejap mata. 4168. Lu Ming tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia ada di Tiangong. Jika dia benar-benar membunuh Tianjiao dari Tianren, akan sulit untuk dijelaskan setelah dia keluar. Dan sekarang bahkan jika kamu ingin mengejar ketinggalan, kamu tidak dapat mengejar Ye Yu. Mata Lu Ming beralih ke rahasia kuno kuil penyihir kuno itu. Ini adalah tujuannya. Saat ini, melihat kamu Yu dan yang lainnya dikalahkan dan melarikan diri, seni rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir kuno sudah bingung dan melarikan diri ke segala arah. Tuan dari kuil penyihir agung terus mengejar. Hentikan mereka dan berikan padaku. Lu Ming berbicara kepada penguasa kuil penyihir agung. Tuan dari kuil penyihir agung segera memberi perintah kepada para master di bawah komandonya untuk menghentikan orang-orang di kuil penyihir kuno sebanyak mungkin. Akan jauh lebih mudah menghentikan musuh daripada membunuh musuh. Apalagi sekarang orang-orang di kuil penyihir kuno telah terpencar dan terbagi menjadi beberapa kelompok, sehingga lebih mudah untuk menghentikan mereka. Para master dari kuil penyihir besar juga tersebar, mengejar para master dari kuil penyihir kuno, memblokir seni rahasia kuno dari kuil penyihir kuno secara berkelompok. Lu Ming, sebaliknya, telah melancarkan operasi. Dengan kepindahannya yang hebat, dia menghilang di tempat yang sama. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di tengah-tengah seni rahasia besar kuno lebih dari 10 kuil penyihir kuno. Di lautan pengetahuan, batu kuno mengeluarkan gelombang aneh, dan nafas lebih dari 10 misteri kuno besar segera melemah. Tidak baik. Berpisah. Lebih dari 10 rahasia besar kuno ini meraung dalam diam, mencoba untuk membubarkan dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kedua tinju Lu Ming meledak, dan lebih dari selusin tinju menembus. Lebih dari 10 seni rahasia kuno ini runtuh satu demi satu dan berubah menjadi rune rahasia. Di rune skill rahasia, terdengar teriakan panik. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengumpulkan lebih dari 10 rune rahasia. Kemudian, Lu Ming melihat ke suatu arah. Di arah itu, ada kehadiran yang kuat, sangat cepat. Tuan dari kuil penyihir kuno, dan Dewa Kaisar berlipat 4. Sinar cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Di arah itu, ada 8 ahli di kuil penyihir kuno. Salah satunya adalah penguasa kuil penyihir kuno, dan 7 lainnya adalah 7 dewa. Mereka adalah kelompok orang terkuat di kuil penyihir kuno. Mereka bersatu, mereka memukul bersama, dan kecepatannya luar biasa. Di belakang mereka,
Master Kuil Penyihir Agung memimpin sekelompok ahli terkuat di Kuil Penyihir Agung untuk mengejar di belakang mereka. Mereka mengejar dan menembak pada saat yang sama, berusaha menghentikan satu sama lain. Kedua belah pihak bertarung saat mereka terbang. Tinggalkan semuanya. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Dia menggunakan teknik gerakan hebat untuk mengejar orang-orang ini. Kilatan berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Ya, ketika Luming menerobos ke Shen Huang Jiuxiong, kecepatan gerakannya jauh lebih cepat, dan jarak gerakannya jauh lebih cepat. Ketika Kaisar Delapan berat, satu gerakan hanya bisa bergerak dari 10.000 li. Sekarang, satu gerakan bisa mencapai sejauh 30.000 li. Dalam hal kecepatan, itu adalah lonjakan. Melihat Luming mengejarnya, orang-orang di Kuil Penyihir Agung sangat senang. Hentikan mereka dengan seluruh kekuatanmu. Master Kuil Penyihir hebat meraung dan memberikan tembakan terbaiknya. Kepala Kuil Penyihir Agung juga mencapai 5 tingkat Kaisar Dewa. Dengan satu gerakan, itu sangat menakjubkan. Satu serangan berubah menjadi cahaya yang indah, dan kemudian orang-orang di Kuil Penyihir kuno dibombardir. Keberadaan 4 Kaisar Dewa, hati bergetar. 4 kali lipat Sandy menghadapi Sandy Wuhong, yang sangat berbeda sehingga mereka tidak dapat menghentikannya. Hanya penguasa Kuil Penyihir kuno yang dapat memblokir serangan penguasa Kuil Penyihir Agung. Jika penguasa Kuil Penyihir kuno tidak bergerak, maka keberadaan keempat Kaisar Dewa ini akan dibunuh oleh penguasa Kuil Penyihir Agung tanpa Luming membunuh mereka. Jadi, dia hanya bisa menolak. Dengan cara ini, mereka akan jauh lebih lambat. Luming, bagaimanapun, terus datang. Luming terus berkedip di udara. Setiap kali, itu mencakup jarak 30.000 li. Jarak antara Luming dan penguasa Kuil Penyihir kuno semakin menyempit. Puan dari Kuil Penyihir kuno, serta keberadaan para Kaisar Dewa itu, mengubah wajah mereka dan menjadi sangat jelek. Menyebar dan berjalan, seseorang bisa berjalan, seseorang bisa berjalan. Puan dari Kuil Penyihir kuno meraung, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan penguasa Kuil Penyihir Agung. Keberadaan 7 dewa dan kaisar lainnya mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke segala arah. Hentikan mereka. Puan dari Kuil Penyihir hebat meraung, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia berubah menjadi seni rahasia kuno yang hebat dan bertarung dengan penguasa Kuil Penyihir kuno. Dan 4 penguasa Kaisar Dewa di bawah aula besar Wushan mati menggigit penguasa Kuil Penyihir kuno. Kedua belah pihak, berjuang sepanjang jalan, terbang sepanjang jalan. Puan dari Kuil Penyihir Agung tidak berusaha untuk membunuh musuh, tetapi hanya ingin menahan mereka. Orang-orang di Kuil Penyihir kuno ingin segera menyingkirkan diri mereka sendiri, yang tidak mungkin. Karena kekuatan kedua belah pihak serupa. Meskipun para ahli dari Kuil Penyihir Agung hanya menahan dan tidak berusaha membunuh musuh, jika mereka tidak berhati-hati, orang-orang di Kuil Penyihir Agung pasti akan memberikan pukulan yang fatal. Dengan cara ini, kecepatan mereka tidak jauh lebih cepat. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 1 menit, Luming berhasil menyusul salah satu dari 4 dewa. Melihat bahwa Luming mengejarnya, Master dari 4 tingkat Kaisar Dewa di Kuil Penyihir kuno menunjukkan kesempatan membunuh yang ganas di matanya dan mengaum, "Aku tidak percaya. Kamu dapat menekan aku dan membunuh aku." Pria itu meraung dan benar-benar marah. Alih-alih mundur, dia bergegas ke Luming, mengirimkan pukulan yang kuat. Tapi begitu serangannya, atau dirinya sendiri, mendekati jangkauan batu kuno besar itu, serangan itu keluar seperti lilin. Nafasnya sendiri juga melemah dengan cepat. Tidak. Keberadaan 4 kali lipat Dewa Kaisar, wajahnya berubah dengan liar, dan tidak ada lagi kesempatan membunuh yang ganas. Beberapa dari mereka hanya panik. Pergilah ke jalan. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan dengan satu pukulan, keberadaan segi 4 Kaisar Dewa langsung hancur, dan tubuhnya runtuh menjadi rune rahasia, yang dipegang oleh Luming di tangannya. Ini sangat mudah. Di tepinya, Kaisar Dewa dari Kuil Penyihir Agung berlipat 4. Melihat pemandangan ini dari jarak dekat, lidahnya diikat dan menghembuskan napas dingin. Meskipun aku memiliki beberapa harapan, aku masih terkejut melihat seorang pria yang tidak lebih lemah darinya dibunuh dengan mudah oleh Luming dengan tinjunya. Pergi dan bantu yang lain. Luming mengatakan sesuatu kepada pria itu. Ya. Pria itu mengangguk dengan cepat dan bergegas ke kejauhan untuk membantu orang lain memblokir Kuil Penyihir kuno. Jika kamu dapat dengan mudah menekan 4 aspek Kaisar Dewa, seharusnya tidak sulit untuk menangani 5 aspek Kaisar Dewa. Luming melihat ke arah Master Kuil Penyihir kuno, lalu berkedip dan bergegas menuju ke arah pertempuran antara Kuil Penyihir besar dan Kuil Penyihir kuno. Adanya perang antara kedua dewa tersebut sangat dahsyat sehingga tidak ada yang berani mendekati wilayah yang luas. Daerah itu benar-benar berubah menjadi daerah yang hancur. Selama keempat kaisar itu dekat dengan dewa, mereka semua akan hancur. 4169
Sejujurnya, Luming tidak berani mendekati daerah di mana Kaisar Dewa berada dalam Perang Dunia Kelima. Ketika dia mendekati area itu, dia tidak melanjutkan menggunakan teknik jurus hebat, tetapi berhenti dan mendekat dengan terbang. Karena pinggiran daerah itu relatif lebih aman. Jika kamu tidak tahan untuk terbang, kamu dapat memilih untuk mundur. Lagi pula, tidak lama setelah dia mendapatkan batu kuno yang besar, dia belum menemukan kemanjuran khusus dari batu Dewa Arcayan. Apakah itu dapat menekan keberadaan 5 aspek Kaisar Dewa, dan dia belum mencobanya, jadi dia harus berhati-hati. Lagi pula, keberadaan 5 kali lipat Kaisar Dewa, yang terlalu berbeda darinya. Jika batu kuno tidak bisa saling menekan, itu akan sangat berbahaya. Jangan katakan bahwa baju besi pertempuran Tianbing kelas 1 tidak dapat digunakan sekarang. Kalaupun bisa, dia akan dihancurkan oleh satu gerakan Luming. Namun, ternyata Luming banyak berpikir. Ketika Luming mendekati area ini, kehancuran yang hebat di area ini seperti es dan salju bertemu dengan api dan langsung meleleh. Tidak ada pengaruh pada Luming, dan Luming tidak terhalang. Tuan dari kuil penyihir kuno mengubah wajahnya dan mulai mundur. Dan bagaimana penguasa kuil penyihir agung membiarkannya mundur dan menjeratnya dengan putus asa. Keluar dari sini. Tuan dari kuil penyihir kuno meraung, terlepas dari biayanya, dan melakukan gerakan dengan sekuat tenaga. Dia bertarung melawan penguasa kuil penyihir agung, dan dengan kekuatan ini, dia mundur dengan hebat. Jangan pergi. Master kuil penyihir hebat meraung, mundur sedikit, dan kemudian bergegas menuju sisi lain, menyerang dengan putus asa. Dengan cara ini, bahkan jika Master kuil penyihir kuno mundur, kecepatannya sangat terpengaruh. Saat ini, Luming tidak keberatan. Dia sudah tahu bahwa batu dewa kuno yang agung, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa 5 kali lipat, dapat membentuk penindasan. Dia langsung menggunakan teknik pergeseran besar, mengejar ke arah pihak lawan. Begitu gerakan besar dilakukan, kecepatannya sangat cepat, terus-menerus mempersempit jarak antara kedua sisi. Wajah tuannya berubah. Sebagai salah satu dari 2 penguasa di dunia kuno, dia tidak ingin mati. Dia masih memiliki ambisi, dan dia ingin menyatukan dunia kuno. Moyun, lewati aku dan biarkan aku hidup. Selama kamu membiarkanku hidup, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, dan aku bisa memberimu semua harta yang kamu inginkan. Aku bisa memberimu semua harta yang kamu inginkan. Aku bisa memberimu 2 kali lipat atau bahkan lebih dari apa yang diberikan kuil penyihir hebat padamu. Penguasa kuil penyihir kuno meraung. Saat ini, selama kamu bisa hidup, kamu bisa melakukannya dengan biaya berapapun. Kuil penyihir hebat hanya memberi keuntungan pada Luming, dia bisa memberi lebih banyak. Mendengar ini, wajah tuannya sedikit berubah, karena takut Luming akan menyetujui permintaan pihak lain. Bahkan, dia takut Luming akan langsung bekerja sama dengan kuil penyihir kuno dan menangani kuil penyihir hebat mereka secara bergantian, yang akan menjadi bencana. Hatinya, tidak bisa tidak menyebutkan. Tapi segera, dia merasa lega. Tidak tertarik, tujuanku adalah menyingkirkanmu. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Dia memikirkan Seng Qiao. Dia telah berjanji untuk membalas dendam untuk dia dan keluarganya. Sekarang dia telah berjanji dan memiliki kemampuan, dia pasti akan melakukannya. Kuil sihir kuno harus dihancurkan. Kamu. Tuan dari kuil penyihir kuno sangat jelek, dan hatinya tenggelam. Dia mencoba melarikan diri, tetapi penguasa kuil penyihir hebat mengganggunya sehingga dia tidak bisa melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Suatu kali, karena dia ingin mundur lebih cepat, dia hampir terkena jurus pembunuhan oleh penguasa kuil penyihir agung. Luming lebih dekat dengan mereka. Mati untukku. Penguasa kuil penyihir kuno meledak sepenuhnya dengan raungan. Tubuhnya, seperti gunung berapi, meletus. Kekuatan yang menakutkan dan panas bergegas menuju Luming, dan kehampaan menjadi gelap gulita. Itu karena semua yang ada di kekosongan itu telah dihancurkan. Namun, begitu kekuatan yang menakutkan itu mendekati Luming untuk jarak tertentu, itu langsung menghilang dan tidak berpengaruh pada Luming Zhao. Aurora hebat. Pikiran Luming bergerak dan menampilkan teknik aurora yang hebat. Seluruh manusia berubah menjadi aurora, dan bergegas keluar. Tiba-tiba, dia dekat dengan penguasa kuil penyihir kuno. Daerah ini telah ditutupi oleh batu kuno. Nafas Master kuil penyihir kuno melemah dengan cepat. Dengan cara yang sama, penguasa kuil penyihir agung juga ditutupi oleh batu kuno, dan napasnya juga melemah dengan cepat. Oh tidak. Tuan kuil penyihir kuno mengubah wajahnya dengan liar. Dia merasa bahwa dia sangat lemah sehingga dia tidak sebaik Kaisar Dewa biasa. Dia langsung ditekan di alam ilahi. Kemudian, dia mundur dengan putus asa. Tapi apakah Luming akan melepaskannya? Boom! Luming mengeluarkan cahaya yang indah, ledakan, langsung membombardir tubuh kuil penyihir kuno. Dengan satu sentuhan, tubuh lawan meledak.
Seperti seni rahasia kuno yang telah dibunuh Luming sebelumnya, itu berubah menjadi rune rahasia, yang dibawa ke cincin penyimpanan dengan lambaian tangan. Tuan Kuil sudah mati. Orang-orang yang melihat pemandangan ini di kuil penyihir kuno berteriak panik. Bahkan kepala kuil penyihir kuno terbunuh, yang menghancurkan satu-satunya harapan mereka. Moral kuil penyihir kuno telah hilang. Sebaliknya, semangat melonjak dan terhibur di kuil penyihir agung. Tuhan, bantu aku menghentikan yang lain. Luming Dao, setelah mengatakan ini, memamerkan tubuhnya dan bergegas ke keberadaan dewa dan kaisar lainnya. Setelah Luming pergi, kekuatan represi menghilang. Pada saat ini, Tuan dari Aula Penyihir Besar hanya menghela nafas panjang. Dia merasa sejuk di belakang punggungnya dan basah oleh keringat dingin. Perasaan itu barusan, itu mengerikan. Dia merasa bahwa jika Luming ingin menyerangnya, nasibnya akan sama dengan Tuan dari kuil penyihir kuno. Apa yang ada di dalam dirinya? Mengapa menekan kami? Lupakan saja, orang ini tidak bisa menyinggung, hanya berteman satu sama lain. Master dari kuil penyihir hebat melontarkan beberapa pemikiran di benaknya, dan kemudian bergegas ke kaisar dewa dari kuil penyihir kuno. Selanjutnya, tidak ada ketegangan. Di hadapan Luming, sulit untuk menolak 4 aspek kaisar dewa. Selain itu, ada juga kuil penyihir hebat, master kuil juga bebas, selama dia menyalip, hanya ada satu cara untuk mati. Dengan cara ini, tak lama kemudian, keempat penguasa kuil penyihir kuno terbunuh. Luming tidak berhenti, terus terbang ke langit dan rahasia kuno lainnya dari kuil penyihir kuno. Semua ini mewakili seni rahasia kuno yang hebat, yang dapat dikontrol langsung olehnya dan dapat meningkatkan kultivasinya. Bagaimana Luming bisa melepaskannya? Satu demi satu, seni rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir kuno dibunuh oleh Luming dan diubah menjadi rune rahasia, yang dikumpulkan ke dalam cincin penyimpanan oleh Luming. Setelah beberapa waktu, sebagian besar misteri kuno besar dari kuil penyihir kuno terbunuh. Tentu saja, tidak semuanya bisa tertinggal. Beberapa dari mereka melarikan diri ke segala arah dan melarikan diri ke tempat yang jauh tanpa jejak. 4170. Perang hebat berakhir dengan kemenangan kuil penyihir agung. Di tempat kejadian, sorakan datang dari kuil penyihir agung. Kali ini, kuil penyihir kuno dihancurkan, dan master tingkat atas hampir terbunuh dan terluka. Belakangan, dunia kuno yang agung sepenuhnya dikuasai oleh kuil penyihir. Bagaimana tidak membuat mereka bahagia? Mendapat hampir 300 rune misterius. Luming berpikir dengan hati-hati dan tersenyum di wajahnya. Sejak awal perang, dia mendapatkan total hampir 300 rune sihir, dan hampir 300 seni rahasia kuno di kuil penyihir kuno dibom dan dibunuh olehnya. Ini keuntungan besar. Adik Muyun. Pada saat ini, penguasa aula penyihir besar terbang ke tanah pendaratan, tersenyum, menunjukkan betapa bahagianya dia. Puan Kuil. Luming memeluk tinjunya. Rune rahasia ini, kamu harus membutuhkannya. Puan dari kuil penyihir hebat mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luming. Luming mengambilnya dan menyapu perasaan spiritualnya, dan senyumnya bahkan lebih kuat. Di cincin penyimpanan ini, ada semua jenis rune rahasia kuno, serta semua jenis rune rahasia biasa. Luming secara kasar memperkirakan bahwa ada sekitar 200 rune skrip rahasia kuno dan ribuan rune keterampilan rahasia biasa. Ada begitu banyak master di kuil penyihir kuno. Secara alami, tidak mungkin semuanya dibunuh oleh Luming. Beberapa dari mereka dibunuh oleh tuan dari kuil penyihir agung. Misalnya, ada beberapa dewa yang mati 4 kali lipat di tangan penguasa kuil penyihir agung. Sekarang, master dari kuil penyihir hebat telah memberi Luming semua rune rahasia yang mereka peroleh, yang bisa dianggap berteman dengan Luming. Luming tidak sopan. Dia mengambil semuanya. Ada sekitar 800 misteri kuno di kuil penyihir kuno. Lebih dari 500 dari mereka telah terbunuh. Ada sekitar 300 orang yang telah melarikan diri. Dengan begitu banyak rune rahasia, jika aku menggabungkannya, dapatkah aku menembus alam Tuhan dan Kaisar dengan satu pukulan? Mata Luming memancarkan cahaya panas. Ada celah besar antara Kaisar dan Kaisar. Pada saat yang sama, ini juga merupakan salah satu masalah terpenting bagi Kaisar. Jika dia bisa menerobos dengan satu pukulan dan mencapai alam Tuhan, kekuatan tempurnya akan melonjak. Memikirkan hal ini, Luming tidak bisa tidak menantikannya. Tuan Kuil, masih ada beberapa ikan yang luput dari jaring. Apa yang akan kamu lakukan? Luming Dao. Tentu saja, itu membunuh. Aku akan mengirim orang ke seluruh dunia untuk mencari mereka dan membunuh mereka semua. Cahaya dingin melintas di mata penguasa kuil penyihir agung. Luming mengangguk dan berkata, rune rahasia semacam itu sangat berguna bagiku. Aku harap kamu bisa memberikannya kepadaku setelah kamu mendapatkannya. Itu wajar. Kuil penyihir mengangguk lagi dan lagi. Sekarang dia hanya ingin berteman dengan Luming.
Di mana dia akan menolak. Setelah berdiskusi, Luming melangkah keluar dan mendatangi tentara kelas 1. Semua prajurit kelas 1 menatap Luming dengan mata yang rumit. Jelas, keuntungan terbesar kali ini adalah Luming. Namun, beberapa orang mencibir. Luming kali ini menyinggung keluarga Ye Yu dan Tian Ren. Setelah keluar, aku khawatir itu tidak mudah. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Luming bertanya pada prajurit kelas 1. Untuk waktu yang lama, mereka dapat tinggal di dunia kuno yang agung selama 3 tahun. Tapi bukan berarti mereka harus tinggal selama 3 tahun sebelum mereka bisa kembali. Mereka dapat kembali kapan saja, selama mereka menghubungi para ahli di Istana Surga Luar. Kami telah mendapatkan semua keuntungan yang pantas kami dapatkan. Tidak ada artinya tinggal di sini. Kami berencana untuk keluar dulu. Jalan Tianbing kelas 1. Semua orang mengangguk. Oh, kamu keluar dulu. Aku harus menunggu sebentar. Lu Mingdao. Luming tidak dapat dengan mudah meninggalkan rahasia kuno besar itu di kuil penyihir kuno. Dia berencana untuk menunggu sebentar dan menunggu rune seni rahasia itu pergi. Bagaimanapun, selama kamu pergi dalam waktu 3 tahun, tidak akan ada masalah. Kalau begitu jaga dirimu. Beberapa orang bahkan mengira Luming takut keluar dan menghindari Ye Yu dan yang lainnya. Tapi bagaimana kalau tinggal beberapa tahun lagi? Cepat atau lambat, kita harus menghadapinya. Sua sua, 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 su. Luming mengikuti master dari kuil penyihir agung dan kembali ke kuil penyihir agung. Setelah itu, Luming tidak repot-repot mengurusnya dan memberikannya ke kuil penyihir. Bagaimanapun, beberapa ahli top di kuil penyihir kuno terbunuh. Meskipun ada hampir 300 seni rahasia kuno yang tersisa, kebanyakan dari mereka adalah tingkat pertama dari Kaisar Dewa, dan beberapa adalah tingkat kedua dari Kaisar Dewa. Adapun perlindungan rangkap 3 dari Kaisar Dewa, jumlahnya sangat sedikit. Kuil penyihir lebih dari cukup untuk mengatasi orang-orang lainnya. Tunggu saja panennya. Luming hanya menemukan tempat untuk ditutup di kuil penyihir agung. Pertama-tama, integrasikan rune dari misteri kuno yang hebat ini ke dalam sel untuk melihat apakah mereka dapat menembus kultivasi dengan satu pukulan. Luming berpikir, lalu mengeluarkan beberapa rune rahasia ke dalam sel. Segera, Luming menguasai seni rahasia, merasa bebas untuk beroperasi, mencapai tahap masuk. Pada saat yang sama, di antara sel-sel ini, energi murni dan kuat menyebar dan mengalir ke setiap sel tubuh, meningkatkan kekuatan-kekuatan tabu. Luming jelas merasa bahwa kekuatannya telah meningkat. Luming berlatih dengan tenang selama beberapa waktu. Setelah mencerna kekuatan sepenuhnya, Luming terus mengeluarkan beberapa rune dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Di tangan Luming, ada sekitar 700 rune seni rahasia kuno yang hebat. Dia tidak melelehkan begitu banyak rune ke dalam selnya sekaligus, tetapi beberapa di antaranya. Pasalnya, ratusan rune rahasia meleleh secara tiba-tiba, yang akan menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Jika tidak ada terobosan dalam kultivasi, energi yang kuat akan meledakkannya hidup-hidup, dan itu tidak adil. Lebih baik melakukannya dengan perlahan dan aman. Dengan integrasi beberapa bagian, kultivasi Luming juga meningkat pesat. Tentu saja, pada awalnya, Luming mengintegrasikan semua rune rahasia Kaisar. Kultivasi Luming mencapai puncak Jiao Xiongsen Huang ketika dia telah mengintegrasikan hampir 100 rune rahasia. Kesini, sudah merupakan batas alam ketuhanan, dan kemudian ke atas, adalah alam ketuhanan. Campur lebih banyak rune rahasia, dan buru-buru. Mata Luming berkilat, lalu mengeluarkan 10 rune ajaib. Selain itu, 10 rune seni rahasia ini adalah ketiga rune ajaib Kaisar Dewa. Menurut pengalamannya, dia harus bisa menembus kemacetan wilayah Sandy. Jika tidak, itu tidak banyak. Saat pikiran bergerak, 10 rune rahasia diintegrasikan ke dalam 10 sel berbeda. Merasa akrab, Luming menemukan bahwa Luming telah menguasai 10 rahasia kuno. Selanjutnya, dia menunggu energi murni muncul di dalam sel untuk membantunya menerobos. Namun, Luming menunggu lama. Tidak ada energi yang keluar dari 10 sel. Apa yang sedang terjadi? Luming mengerutkan kening. Menurut pengalaman, waktu telah berlalu.